iklan di sosmed yang manjur. Jadi nggak cuman scroll-scroll aja ya, sampai lupa tujuan awalnya gimana. Dan malam ini akan diberikan juga framework yang ampuh membangun passive income 5 sampai 10 juta tiap bulannya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah merasa saya sudah kerja ini, sudah kerja keras, tapi pendapatannya kok masih tetap-tetap aja. Biaya-biaya semua pada naik, tapi pendapatannya tetap. Nah, itu dia. Jadi malam ini kita akan bongkar-bongkar rahasianya melalui seorang leader kami yang luar biasa dan sudah mempunyai penghasilan puluhan juta, bahkan 50 juta ke atas setiap bulan. Kepingin nggak ya, Bapak Ibu? Tolong diketik-ketik, saya mau, gitu. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin ada yang perlu diingatkan lagi, ayo segera bergabung. Silakan, Bu Yuana, Bu Sherly, Bu Ili, teman-temannya. Bu Ani belum masuk ini dari non jauh di sana. Bisa diingatkan lagi agen-agennya, Bapak Ibu, biar tidak terlalu malam. Jadi saya akan mengundang Ibu Jane Christina untuk berbagi ilmu malam ini. Silahkan Bu Jane, selamat malam Bu Jane. Selamat malam, Bu Renata. Suara saya Malam, terdengar baik di Bu. sana, Bu. Sudah bagus, suaranya bagus, videonya juga Oke, bagus. terima kasih. Ya, Silahkan. ya, terima kasih Bu Renata yang luar biasa dan teman-teman semuanya. Halo, selamat tahun baru yang merayakan tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek ya. Semoga tahun ini kita akan mengalami bukan hanya perubahan, tetapi revolusi. Wah, gitu ya. Jadi kita akan bersemangat tahun ini, start dari tahun ini ya. Oke, teman-teman yang mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ketemu saya sama sekali di Zoom, yang bukan member, boleh ketik-ketik nggak? Saya nanti punya hadiah buat yang pertama kali hadir, yang belum member ya. Silakan ketik-ketik di sini siapa yang belum pernah ketemu sama sekali di Zoom ataupun di offline sama saya, begitu ya. Yang lainnya sudah, tetapi ada beberapa nama yang kelihatannya eh, belum belum familiar ya, saya ya belum pernah kelihatan. Boleh buka nggak sebentar? Open cam. Open kameranya ya, on cam supaya saya bisa lihat ya siapa aja pesertanya. Apakah ada agen yang baru bergabung juga di bulan ini, bulan Februari? Boleh ketik-ketik ya. Karena saya mau kasih hadiahnya buat yang baru. Ya, yang lama-lama sudah sering dapat hadiah. Saya melihat ada Bu Inge. Ada Oma. Lama sekali nggak ketemu Oma. Halo Oma, gimana kabarnya? Oke, ada beberapa yang saya belum tahu ya. Nah, ini nggak ada ini ya, nggak ada sama sekali yang bukan member. Kalau sama sekali bukan member, apa? Semuanya member nanti saya kasih materi yang berbeda. Kalau tidak ada yang belum member, saya akan kasih materi yang berbeda. Jadi kasih materinya agak dalam memang buat pembinaan agen-agen. Oh iya, Bu Yuniarti. Upline saya Bu Ervi. Iya, salam kenal Bu Yuniarti. Oke. Ada yang ini apa namanya baru bergabung bulan Februari. Ini kok ada suara cekrik-cekrik ya dari mana ya? Apakah dari saya? Oke, Bu Siti Maria ini saya belum pernah kenal. Iya, mitra atasnya siapa Bu? Ini ada Bu Maria Glova, ya. Ada Bu Nur Afifa yang mulai dari awal belum buka Zoom-nya sudah antri ya, luar biasa sekali. Oke, jadi ini ya, kelihatannya semuanya sudah agen dan cukup lama bergabung gitu ya. Semuanya sudah pernah lihat saya. Jadi nanti kalau saya ndak bagi-bagi hadiah sudah sah ya, karena semuanya ternyata agen lama. Nanti kalau ada yang masuk, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan. Oke, ya Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya semuanya sudah kenal saya tidak perkenalan lama-lama ya. Saya kasih pantun aja, Cie. Kita biar apa namanya malam ini meriah ya.
Ini ada cekrik-cekrik. Oh, Bu Katarina ada komputer soundnya Bu Katarina. Biar ini nanti tidak berbunyi terus. Oke, terima kasih. Ya, nah pantun buat Anda. Malam ini, pagi-pagi minum teh manis. Sambil makan pisang goreng yang lezat. Ini diabetes, Bu. Malam-malam ngomongin bisnis supaya penghasilan kita meningkat pesat ya. Oke, semangat pagi semuanya. Pasti Anda gede income-nya ya yang hadir pada hari ini. Ini adalah Zoom pertama saya di tahun 2025. Semoga Anda semua kangen kepada melihat saya. Karena dari sini berarti sudah ada rangkaian webinar setiap hari Jumat. Saya ngambil setiap hari Jumat karena ya ini seperti judulnya ini loh. Saya ibu rumah tangga biasa yang ya memang masih ngurus anak. Jadi kalau misalnya saya Zoom yang lalu Senin, Rabu, Jumat, anak saya apa terlantar begitu ya. Jadi saya memutuskan oke lah saya ngambil FB Live siang, kemudian saya mengambil webinar seminggu sekali. Jumat 1 minggu sekali. Jadi 1 kali webinar peluang bisnis di awal bulan, kemudian pembinaan tiap Jumat, gitu ya. Nanti apa bulan depan ketika ada webinar peluang bisnis, ikut lagi sambil mengundang supaya jaringan Anda juga berkembang, gitu ya. Jadi setiap bulan hanya akan ada 4 kali webinar, begitu ya. Jadi pokoknya pembinaan kita akan tetap jalan terus dari saya tiap Jumat dan ada FB Live tiap hari. Saya berusaha tiap hari ya, kecuali pada waktu menyiapkan materi ini saya terpaksa belum bisa menyampaikan webinar gitu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah menjual produk Faras sama sekali? Boleh ketik-ketik ya. Jadi memang Anda selama ini cuma pemakai dan kemudian hari ini Anda hadir di webinar kali ini kan berharap dapat ilmu untuk menjual produk Faras. Apakah ada Bapak Ibu yang belum pernah pecah telur, yang belum pernah menjual Faras karena belum belum bergerak aja mungkin ya atau belum ada ilmunya. Oke, oke. Bu Dewi dari mana? Dari jaringan siapa? Ada Bu Yuniarti ini dari jaringannya Bu Elvi ya? Oh, dari Palembang. Jaringannya siapa Ibu? Boleh ketik-ketik nama leadernya? Oh, oke. Dari jaringannya Bu Elvis. Oke, senang sekali ya. Bu Elvis sudah warrior bintang 1 bulan ini. Oke, nanti saya kasih tahu apa itu warrior bintang 1 ya. Oke, senang sekali. Sudah jumpa dengan agen-agen baru yang ini ya sudah apa ternyata belum pernah menjalankan bisnis Faras dan hari ini ingin tahu apakah bisa menjalankan bisnis Faras gitu ya. Siapa yang sudah lama menjadi agen dan kemudian sempat menghilang dari perkancahan keluar dari orbitnya Faras beberapa waktu, kemudian hari ini datang untuk nyari semangat, pingin aktif lagi. Boleh ketik-ketik juga ya, supaya saya tahu kondisinya, agen-agen ya, supaya eh, dapat semangatnya, begitu ya. Sambil saya memperkenalkan diri, nama saya Jane Christina, saya berasal dari Kota Malang. Saya adalah leader Faras. eh, yang bergabung tahun 2018. Saya memiliki 3 anak, satu yang masih sangat kecil, yang butuh perhatian penuh. Saya, puji Tuhan, dari bisnis Farah sudah mencapai income di atas 50 juta per bulan. Ibu-ibu pagi ngurusi anak, siang anak-anak sekolah, pagi sampai sore kerja, anak-anak datang, ngurusi lagi anak. Tetapi income-nya 50 juta per bulan. Mau nggak? Siapa yang mau ibu rumah tangga biasa, income-nya bisa di atas 50 juta per bulan? Nah, ketik-ketik mau, saya mau. Ini malaikat lewat nanti mencatat ya. Dan saya, eh, puji Tuhan, dianugerahi hadiah mobil 2 kali pada waktu pandemi malah ya. Puji Tuhan sekali, bisnis Faras mengubah hidup saya ya. Mau.
itu panjang sekali ya. Saya bacakan. Halo Kak Debbie, akhirnya ketemu juga di sini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah fenomena bahwa banyak sekali sampai 80.000 orang kena PHK tahun 2024 ya. Jadi besar sekali, naik sekitar 21% orang-orang yang kena PHK tahun 2024 ya. Jadi saat ini kondisi ekonomi global sedang mengalami ketidakstabilan ya. Jadi tahun 2024 tuh banyak sekali perusahaan melakukan PHK massal. Nah, saya masuk banyak grup, mereka mengeluh bahwa 2024 itu dunia ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya, terutama di sektor industri tekstil gitu ya. Manufaktur bahkan teknologi itu yang aneh gitu ya. Jadi data sudah menunjukkan lebih dari 80.000 pekerja terkena PHK dan memasuki 2025 banyak sekali prediksi ekonomi menunjukkan potensi pelemahan ekonomi ya karena ketidakpastian global, inflasi, ada kebijakan impor ya berdampak pada industri dalam negeri dan ini membuat banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan dan sulit bertahan. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang suaminya bekerja di dalam satu perusahaan dan mulai goyang-goyang begitu ya. Nah, itu memang kita harus berhati-hati dan kita harus punya sekoci pendapatan gitu ya. Nah, sekarang hari ini topiknya adalah tentang ibu rumah tangga. Jadi tentu saja yang banyak hadir adalah ibu rumah tangga. Gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga, kita seringkali bergantung pada satu sumber penghasilan ya, baik dari suami maupun mungkin ada ibu-ibu yang bekerja ya sekarang dan ya dari situ aja, dari pekerjaan tetap itu aja. Tapi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu ini, mengandalkan satu sumber penghasilan saja bisa sangat beresiko ya. Jadi bayangkan jika tiba-tiba suami terkena PHK, nggak minta ya, gitu ya. Karena itulah seorang istri harus punya bisnis. Karena Anda harus menghindari tiga hal ini ya. Yang pertama, suami sakit. Ya, nggak minta ya. Suami sakit. Kemudian yang kedua, nggak minta juga suami berpulang. Ada beberapa teman saya yang kelihatannya suaminya sehat-sehat, mendadak berpulang karena jantung, karena hipertensi, pecah pembuluh darah, dan sebagainya. Begitu ya. Yang ketiga ini yang lagi rame, Bapak Ibu. Hehehe, ibu-ibu, ada bapaknya ya. Yang ketiga ini rame di sosmed. Suami lupa kalau punya istri ya. Jadi mungkin selingkuh, mungkin menceraikan, dan sebagainya. Ya, ya. Jadi juga suami bisa kena PHK, bisnis keluarga bisa mengalami penurunan ya. Karena kan berubah dengan secara dinamis ya sekarang ini. Bisnis sangat cepat berubah sejak pandemi itu luar biasa berubah. Atau Bapak Ibu mungkin Anda mengalami pengeluaran yang tidak terduga seperti biaya kesehatan atau pendidikan anak ya. Kalau Anda tidak punya pemasukan tambahan, kondisi keuangan keluarga bisa sangat terguncang. Inilah mengapa memiliki bisnis cadangan menjadi sangat penting, gitu ya. Dengan bisnis sampingan yang Anda bisa lakukan dari rumah, ibu rumah tangga bisa tetap ngurus rumah, gitu ya. Jadi keluarga terurus, tetapi bisnis bisa jalan terus. Nah, itu yang kita harapkan. Siapa ibu-ibu yang mau keluarga terurus, bisnis jalan terus. Jadi ada income pemasukan sambil mengurus keluarga. Siapa yang cita-citanya sama kayak saya gitu ya. Keluarga terurus, bisnis jalan terus. Saya mau kayak gitu. Boleh ketik-ketik ya. Nah, gitu. Jadi kita pingin bisnis ini menjadi sumber dana darurat. Kalau perlu ya, ini bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini juga investasi jangka panjang gitu ya. Nah, memiliki bisnis itu juga punya rasa aman ya dan percaya diri kita naik gitu. Jadi nggak setiap kali kita minta ke suami begitu. Kemarin ada saya memberikan pelatihan ya, kenapa ibu-ibu rumah tangga perlu memiliki bisnis.
Masa beli skincare, minta suami dibilang boros. Mohon maaf, ada temen yang karena ini ya, apa namanya, dia tidak punya sumber pendapatan sendiri, beli underwear aja yang pingin yang lebih bagus sedikit, dimarahi sama suami. Sakit hati dia. Gitu ya. Aku ini loh orangnya nggak boros, beli underwear cuma setahun sekali, wakul. Gitu ya. Yang ngerti merek itu mungkin tersenyum-senyum gitu aja dibilang boros gitu ya. Jadi kalau kita punya pendapatan sendiri, ndak minta suami itu enak gitu ya. Apalagi ibu-ibu punya anak perempuan. Aduh, senang sekali dipita-pita, dikasih cepet. Minta ini, minta itu, dimarahi suami ya. Ah, satu lagi. Kalau kita ingin ya, terutama kalau orang Chinese ya, itu kasih angpau ke orang tua. Nah, memberikan uang kepada orang tua kalau kita nggak punya sumber pendapatan sendiri tuh kayak sungkan gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada tradisi-tradisi yang lain ya di keluarga Anda. Anda pingin ngasih ke orang tua, tetapi karena Anda tidak bekerja, tidak punya sumber pendapatan, jadi berat sekali untuk memberikan orang tua yang sudah mengasihi Anda membesarkan dari kecil. Dan itu kerinduan Anda untuk punya kemandirian secara finansial ya. Jadi sekarang ini waktu yang tepat untuk mencari peluang bisnis yang bisa dijalankan dari rumah dengan modal yang kecil, fleksibel, dan tetap memberikan keuntungan jangka panjang ya. Saya baca dulu komen-komen. Mau juga? Mau juga. Ya mau ya. Harusannya seperti itu ya. Kita pingin sekali punya pendapatan sendiri secara mandiri, finansial ya. Dan kita pingin membantu suami juga. Bapak Ibu, mungkin saya bercerita tentang diri saya juga ya. Karena mungkin Anda lihat saya yang tampil terus. Itu ada penyebabnya, begitu ya. Karena suami saya memang modelnya saintis, bukan orang marketing, begitu. Sehingga dia itu kesulitan untuk mencari income yang mencukupi untuk keluarga kami. Karena itulah saya dulu sempat menanti-nantikan dia bergerak untuk bekerja ya, bekerja yang lain, tetapi dia nggak bergerak-gerak. Saya jadi nangis, jadi stres. Saya sempat masuk rehab, Bapak Ibu, karena saya itu stres masalah tidak punya uang. Begitu ya. Karena mau beli susu buat anak aja nggak bisa, Magicom rusak aja saya nggak bisa beli, saya stres. Sehingga akhirnya dimasukkan ke rehab, dibiayai kakak-kakak saya, kemudian suami saya bekerja di kakak saya, keuangan agak stabil, saya 8 bulan di rehab, saya sembuh. Separah itu ketika orang stres masalah ekonomi ya. Ketika saya ber, apa selesai ya sembuh dari rehab dan saya harus minum obat terus kan waktu itu masih sangat loyo, tetapi akhirnya saya sembuh juga gitu ya. Kemudian saya memutuskan saatnya saya bekerja gitu. Jadi latar belakang saya bekerja itu adalah karena eh, mengambil alih ini ya tanggung jawab ekonomi karena suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi masa dicerai? Enggak kan? Jadi pada kita ribut aja masalah ekonomi. Ayo Pak kerja, ayo Pak cari pendapatan lain. Mengapa bukan kita yang bekerja mencari tambahan pendapatan supaya cukup kebutuhan rumah tangga. Sehingga kita nggak ribut lagi masalah ekonomi gitu ya. Jadi kita itu sebagai istri harus jadi menolong, bukan perongrong. Kadang-kadang berkat Tuhan itu diberikan kepada seorang istri. Ya, kita kan nggak tahu begitu ya. Akhirnya kita kerjasama. Jadi suami juga nggak boleh jijik ya, maksudnya bantuin untuk membersihkan cebok bayi kayak gitu-gitu ya. Jadi sangat membantu di pekerjaan rumah, di mengurus anak pada saat saya bekerja. Jadi sekarang ketika saya mimpin webinar, yang ngasih makan suami saya. Ya itu harus mau ya, saling gitu ya. Saling membantu, saling bekerja sama di dalam ekonomi. Jadi nggak mesti apa namanya Tuhan kasih yang laki yang bisa bekerja begitu. Kadang-kadang Tuhan berkati yang perempuan yang bisa bekerja dengan baik. Karena perempuan itu kalau ke bisnis dia itu seperti anak ya bisnis itu ya. Saya sering bahas
bisnis itu seperti parenting. Perempuan tuh punya luar biasanya punya keajaiban begitu ya. Dia itu telaten merawat bisnis. Multitaskingnya sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya suami saya lagi utek-utek di laptop, dia itu nggak bisa noleh ke anak. Dipanggil aja sering nggak denger gitu ya. Karena laki-laki punya apa namanya, bukan kelemahan ya, memang naturnya seperti itu. Dia itu fokus di satu pekerjaan, dia bisa nggak denger yang lain. Tapi perempuan tuh luar biasa. Beberapa istri, beberapa ibu rumah tangga saya kasih tahu, sambil masak, dengerin video motivasi, video ilmu setiap hari. Sambil setrika, sambil cuci baju, sambil packing, pokoknya tangannya kerja, kupingnya nganggur. Silakan mendengarkan video ilmu setiap hari. Itu yang saya ajarkan. Kenapa? Waktu kita ini memang sudah padat saking banyaknya pekerjaan yang kita lakukan ya. Istri itu sering jadi sopir, ya nggak? Sering jadi koki, sering jadi apa tenaga bersih-bersih, nyuci, setrika nggak putus-putus gitu rasanya ya, pekerjaan rumah. Karena itulah istri lebih hebat dalam hal multitasking. Begitu. Nah, itu yang membuat kita itu bisa mengambil peran sambil kita menjadi ibu rumah tangga, ada beberapa yang juga menjadi pegawai, tetapi tetap bisa mengerjakan waras. Luar biasanya ibu-ibu seperti itu ya, kasih tepuk tangan virtual dong. Buat para ibu. Jadi saya ini ya sering memotivasi ya ibu-ibu rumah tangga jangan rame aja masalah ekonomi ini barang naik itu apa eh, BBM naik, gas melon naik. Aduh, pokoknya nggak usah ngeributin itu. Yuk kita ngambil peran kita, kita bisa bantu apapun, terutama dalam hal ekonomi kita bisa bantu ya. Oke. Nah, salah satu prinsip dasar dalam memulai bisnis adalah Anda wajib bisa melihat peluang itu hadir di tengah keluhan banyak orang. Gitu. Jadi keluhan itu adalah kebutuhan. Jadi kalau kita bisa mendengarkan orang lain keluhannya apa dan kita bisa menyediakan solusi ya terjadi transaksi jual beli begitu ya. Jadi bisnis yang sukses itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi tentang menawarkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang ya. Jadi itulah sebabnya bisnis yang menawarkan produk bermanfaat dan dibutuhkan sehari-hari cenderung lebih mudah berkembang karena orang tidak membeli karena kita jualan, tapi karena mereka memang butuh solusi dari produk yang kita tawarkan. Jadi kalau mau mulai bisnis, ya ibu-ibu, pastikan kita memilih produk yang benar-benar dibutuhkan, berkualitas, dan punya manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir kehabisan pelanggan, karena selalu ada orang yang membutuhkan solusi yang kita tawarkan. Ya, Bapak Ibu, kalau semuanya Anda adalah agen, Anda harus belajar ngomongkan apa yang saya omongkan hari ini, gitu ya. Jadi garis besarnya adalah kita butuh duit. Yang kedua, apa kerjaannya? Kita cari peluangnya harus peluang bisnis yang hadir di tengah keluhan banyak orang, yang dibutuhin banyak orang. Dengerin mereka ngeluh apa, nah itu adalah kebutuhannya mereka. Itulah peluang kita untuk menjalankan bisnis. Jadi bisnis itu kuncinya memberikan solusi atas kebutuhan orang. Nah, sekarang kita masuk sini. Kebutuhan terbesar saat ini adalah apa? Ternyata ketika survei dilakukan, ternyata yang paling banyak dibutuhkan saat ini adalah kesehatan. Ya, jadi mengapa kita milih bisnis di bidang kesehatan, bukan sembako misalnya atau LPG itu kan kebutuhan terbesar ya? Karena terlalu red ocean ya kalau sembako ya. Harganya sudah sama semua persaingannya terlalu tajam. Kita ambil yang nggak terlalu persaingannya nggak terlalu tajam ya. Dan yang kedua adalah kesehatan itu prioritas utama semua orang. Nggak memandang usia, pekerjaan, atau status ekonomi. Ya, ada satu quote menarik yang saya baca ya kemarin ya, saya screenshot, saya taruh sini ya. Terjemahan bahasa Indonesia-nya gini, kamu bisa memiliki 100 masalah di dalam hidup, sampai ketika kamu punya masalah kesehatan.
Saat itu, penyakit inilah yang menjadi satu-satunya masalah. Mendadak masalah yang lalu, yang dipikirkan besar itu ya, relasi, deadline, keuangan, menjadi kurang penting. Tanpa kesehatan, bahkan hal-hal terbaik jadi kehilangan maknanya. Kesehatan itu bukanlah sebuah bagian kecil dari kehidupan. Ini adalah segalanya. Gitu ya. Jadi mengapa? Jadi membangun membangun ini ya, membangun kebutuhannya Bap- Bapak Ibu, Ibu-ibu ya. Yang pertama adalah semua orang butuh duit. Tapi kita harus milih peluang bisnis apa? Peluang bisnis yang banyak dikeluhkan orang. Nah, kebutuhan terbesarnya sekarang ini adalah kesehatan ya. Kesehatan itu banyak dibutuhkan. Kemarin saya kasih contoh di grup saya. Kemarin saya kasih materi tentang nyeri leher ya. Ketika saya cari ya di ChatGPT ya, profesi apa yang sering nyeri leher dan bahu? Itu ternyata banyak sekali kan ya. Programmer, sopir, karyawan yang di depannya laptop, penjahit, desainer, dokter bedah dan sebagainya. Yang pokoknya begini terus ya. Satu arah ya. Nah, itu kan ahlinya Faras banget gitu ya untuk menjawab kebutuhan yang seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa prospeknya ketika kita itu memikirkan bagaimana satu keluarga itu kenal Faras, punya minimal satu stok roll on Faras di rumahnya begitu ya. Kenapa? Karena semua orang mesti ngalami sakit yang begini. Ibu-ibu gendong anak capek sekali gitu ya. Saya beberapa kali ada eh, orang-orang yang baru punya bayi itu beli roll on, aduh capek sekali menggendong anak gitu kan. Jadi itu merupakan kebutuhan setiap rumah. Anda ngawur aja masuk rumahnya orang, ini mesti butuh waras. Gitu ya. Jadi belum lagi yang ngalami pegel-pegel, nyeri lutut, nyeri sendi, sulit tidur, stres atau daya tahan tubuh lemah, gampang sakit. Itu banyak banget. Jadi jika ada produk yang bisa membantu mengatasi masalah ini pasti akan banyak dicari. Bapak Ibu bisa lihat nggak peluangnya? Coba Anda dengerin aja di sekitar kita. Kalau kita ngumpul-ngumpul ya, banyak orang mengeluhkan penyakit kronis. Mesti di keluarganya ada yang diabetes, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, hipertensi, mesti ada. Dalam satu keluarga ngawur aja, Anda masuk rumah orang, mesti ada yang sakit. Ya enggak? Mesti ada yang sakit. Jadi betapa prospektifnya berjualan produk kesehatan yang sangat manjur. Gitu ya. Inilah yang membuat bidang kesehatan itu punya target market yang sangat besar dan stabil. Semua orang butuh menjaga kesehatannya. Baik yang sudah sakit maupun yang ingin mencegah penyakit. Mereka tetap pakai produk Faras. Yang sudah sembuh pun mereka tetap pakai produk Faras. Karena menjaga supaya tidak sakit. Karena kita selalu tagline-nya mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu pakai Faras, minum Samples. Orang sehat pun pakai Faras, pakai Samples. Gitu loh. Jadi produk kesehatan yang berkualitas itu terbukti manfaatnya akan selalu dicari. Jadi jika Anda ingin memulai bisnis yang berpotensi jangka panjang, bidang kesehatan itu adalah pilihan yang tepat. Bukan hanya karena permintaannya tinggi, tapi kita juga bisa membantu banyak orang hidup lebih sehat dan lebih baik. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, Anda perhatikan keluhan orang adalah uang. Jadi setelah satu kesehatan, dua adalah keuangan. Harga naik, sebagian orang menjerit. Sebagian besar menjerit. Kenapa? Kurang uang. Yang banyak uang, cuek. Nggak ngerti harga telur, nggak ngerti harga beras. Ya pokoknya butuh dibayar. Nah, itu model-model apa namanya Crazy Rich itu sudah modelnya sudah begitu. Tapi kenapa kita jerit? Kurang uang, kurang uang gitu. Yang banyak uang tuh diem aja. Jadi ketika Anda menawarkan solusi tambahan income, menarik nggak? Jelas menarik. Jadi dua kebutuhan terbesar saat ini adalah kesehatan dan pendapatan. Ya. Nah, sekarang kita sempitkan lagi bagaimana kita menangkap peluang bisnis produk herbal. Dibandingkan obat, kan kesehatan ya, produk herbal kan terkenal mahal dibandingkan obat.
Bisa jalan nggak sih? Bisa laku nggak sih produk herbal? Nah, ini ya. Peluang bisnis produk herbal saat pandemi, omsetnya naik tajam. Nah, ini datanya memang fotonya pada waktu pandemi. Sekarang kita lihat data yang sekarang ya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam permintaan produk herbal dan kesehatan di Indonesia. Jadi ternyata setelah pandemi, gaya hidup sehat terhadap produk alami itu menjadi tren yang meningkat. Jadi data dari BPS, Badan Pusat Statistik, tahun 2019, realisasi penjualan jamu dan produk herbal mencapai 16 triliun. Besar ya, ternyata produk herbal ya. Nah, pandemi sedikit turun. Tahun 2020 omsetnya obat herbal di Indonesia itu 13,8 triliun. Tapi memang waktu itu 70% turun ya ekonomi ya. Anda tahu kan saat pandemi semua turun kan omsetnya, tapi omset saya naik. Saya dapat mobil 2 kali pada waktu pandemi ya. Hadiah mobil itu saya raih 2020 dan 2021. Jadi malah naik. Nah, menurut analisis Euromonitor tahun 2020, penjualan jamu dan obat herbal nasional di Indonesia diperkirakan mencapai 23 triliun pada tahun 2025. Jadi naiknya tajam ya. Dari 2020, 13,8 triliun, diprediksi tahun 2025 itu penjualan produk herbal akan naik menjadi 23 triliun. Anda tahu triliun nolnya berapa? 12 ya. Jadi naiknya sangat besar. Nah, Anda ikut enggak arusnya? Mau enggak kecipratan peluang bisnisnya produk herbal gitu loh. Ya. Jadi tren ini menunjukkan bahwa bisnis di sektor herbal itu cerah. Jadi setelah pandemi itu virus-virus masih banyak. Jadi orang-orang itu sangat peduli kesehatan. Gitu. Dulu sebelum COVID-19 nggak gini. Setelah COVID-19 wajah dunia itu berubah. Produk kesehatan itu menjadi prioritas. Sekarang masyarakat menjadi lebih sadar akan masalah kesehatan. Dan mereka tahu obat kimia itu tidak baik buat kesehatan. Tetapi produk herbal lah yang membuat mereka tetap sehat. Jadi mereka bersedia punya anggaran lebih untuk merogoh koceknya membeli berbagai produk herbal yang membuat mereka tetap sehat. Gitu loh. Jadi peluang bisnis produk herbal itu makin pesat bahkan setelah COVID. Gitu ya. Jadi Anda kalau ngerti data begini, Anda kan oke begitu loh. Saya akan menekuni produk herbal ya. Agak kacau ini apa namanya? Saya habis ganti laptop, maafkan saya ya. Kriteria bisnis bagus itu apa? Yang pertama adalah produknya bagus, unik, repeat order dan blue ocean gitu. Jadi produknya harus unik, jangan pasaran. Kalau terlalu banyak yang ini ya jualan itu ya nggak enak. Harus yang blue ocean, jarang yang mega gitu ya. Saya dulu jualan em, barang unik ya, sempat ya pada waktu setelah saya dari rehab, saya buka online shop, saya jual mainan, saya jual barang unik. Nah, unik sih, jadi orang beli, tetapi orang beli sekali, nggak beli lagi. Jadi misalnya saya jual apa, rak sepatu, orang beli satu ya udah, dia nggak beli lagi, kecuali rak sepatunya rusak. Ya nggak? Jadi lebih baik kita itu menjual produk yang repeat order. Jadi kita sudah setengah mati memperkenalkan presentasi tentang satu hal dan orangnya beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ya, saya pada waktu jualan barang unik, orang beli satu kali ke saya, senang sama saya, tetapi dia tidak membeli barang itu. Apa akibatnya? Saya harus diversifikasi produk. Jadi saya harus jualan peralatan HP, peralatan mobil, mainan anak itu jenisnya banyak. Sampai apa? 1.000 macam. Saya nggak pernah punya duit pada waktu bisnis barang unik. Ngerti ya? Jadi kalau
kriterianya bisnis bagus, jangan sembarang bisnis dikerjai. Tetapi terutama barangnya itu sudah bagus, unik, repeat order, dan belum banyak yang megang, masih blue ocean. Gitu ya. Kemudian marketing plan-nya bagi hasilnya harus besar. Saya kan punya mentor Denny Santoso. Setiap kali dia akan bertanya pada saya, apakah kamu itu peluang bisnisnya itu bisa sampai mencapai berapa? Saya bilang, 1 M per bulan, ya kerjakan. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa sampai 1 M per bulan, kerjakan. Jadi kalau terlalu kecil, cuma dapat 1-2 juta, ngapain? Gitu. Jadi harus Anda melihat bagi hasilnya harus besar dong. Saya bisa mendapatkan income besar dong. Sehingga kita bisa mengerahkan jiwa dan raga untuk mengerjakan bisnis ini mati-matian gitu ya. Jadi kita perlu tahu akan besar nggak mengerjakan bisnis ini. Nah, yang ketiga adalah support system. Bagi kita yang nggak pernah ngerintis bisnis ya, itu membayangkan punya bisnis itu susah sekali. Bapak Ibu ada yang pernah punya bisnis lain selain Farah sebelumnya atau ibu rumah tangga murni ya? Kalau pernah ngerintis bisnis, misalnya ya, pernah siapa yang pernah coba buka usaha apapun deh, terserah ya, ngetik ketik aja. Misalnya ada yang pernah jual makanan gitu, catering atau depot, jual kue, dititip-titipkan di sekolah. Saya ngalami yang begitu ya, jual kue titip-titipan dibungkusi 400, jual 500 itu saya ngalami yang begitu-gitu. Nah, ada yang masak ya, masak catering itu bangunnya jam 3 pagi, jam 4 pagi untuk memenuhi orderan begitu. Jadi itu kerjaan yang produksinya sangat capek, sudah capek. Produksi aja sudah capek. Mau mikirin marketing, nggak bisa. Nyoba-nyoba sampai dapat resep makanan yang enak aja sangat sulit gitu ya. Apalagi kalau buka depot, mikirin buka depot, beli meja, kursi, segala macam ya, peralatan, pemasarannya gimana. Mana nggak ada yang ngajarin gitu ya, apa-apa nggak ada yang ngajarin gitu ya. Makanya 90% usaha dibuka. Setahun pertama tutup. Kenapa? Nggak kuat bikin bisnis itu sangat capek. Sangat capek. Saya harus mengakui saya sudah gagal di bisnis 4 kali. Tidak punya mentor tuh capek sekali. Buka bisnis itu sulit. Karena itulah akan sangat menyenangkan buka usaha. Itu dimentorin orang. Misalnya Anda buka depot, dikasih tahu resepnya gini loh. Enak nggak? Oh enak. Cara marketingnya gini loh. Iklan di sosmed tuh begini loh modelnya. Oh enak. Oh nggak ada yang ngajarin kalau buka bisnis sendirian. Ngerti ya? Nah, kalau misalnya kita buka bisnis yang ada mentoringnya, ada support sistemnya, itu sangat luar biasa enak. Ya, jadi sudah dikasih tahu tips-tipsnya supaya sukses sama orang yang sudah sukses. Enak nggak diajarin bisnis sama orang yang sudah berhasil di bisnisnya? Jadi misalnya orang bisnis rumah makan, dia berhasil, terus dia ngajarin Anda buka rumah makan. Enak nggak? Enak ya, gitu. Jadi luar biasa enaknya kalau punya bisnis yang punya support system, yang punya pendidikan. Jadi itu kriteria bisnis bagus ya. Nah, kenapa sekarang Faras? Ya, kalau Anda yang sudah bisnis sudah join Faras tapi belum menjalankan, saya memberitahu. Ya, saya menggeluti berbagai macam pekerjaan ya, pekerjaan yang tidak ada yang mudah ya. Tapi Faras inilah yang menuntun saya sampai berhasil. Menurut saya bisnisnya modal yang paling murah yang buka ya Faras ini. Saya buka kursusan komputer itu besar sekali ya modalnya 125 juta dan bangkrut loh. Ninggal utang saya. Buka toko kue kering juga dan banyak hal yang modalnya besar sekali dan saya tutup kokot ya. Tetapi Faras inilah yang menuntun saya sampai berhasil. Karena itulah saya ngajarinya Faras, bukan bisnis yang gagal itu, gitu ya. Karena saya sudah berhasil, saya nemu jalan di Faras dan saya tahu betapa sulitnya ngerintis bisnis. Ketika saya nemu jalan, saya kasih tahu ini loh jalan yang paling enak. Faras ini paling enak. Ya, saya jumpa Faras pertama kali saat saya mengalami sakit kaki ya, namanya plantar fascitis, berobat kemana-mana susah sembuhnya, berjodoh sembuh karena Faras. Berarti produknya
bagus. Ya enggak? Nah, yang berikutnya adalah kenapa bisnis Faras produknya unik, repeat order, ya. Blue Ocean masih nggak banyak yang megang, ya. Kemudian modalnya kecil, nggak sampai harus puluhan juta ataupun ratusan juta. 3 juta aja cukup. Produknya laris, repeat ordernya kencang sekali. Jadi produk kesehatan ini produk yang menjadi kebutuhan pokok selain pangan. Gitu. Orang bisa jual seluruh hartanya demi mendapatkan kesehatannya kembali. Jadi prospektif sekali kalau Anda jualan produk kesehatan yang namanya Faras itu. Ya. Kemudian produknya kan unik, digosok-gosok aja sembuh. Prospektif banget nggak? Nggak usah diminum loh ini. Digosok-gosok aja sembuh. Keren kan? Terus 1 bulan orang itu kalau cocok mesti beli 3 botol Faras klasik. Sebulan. Terapinya sampai sembuh. Jadi repeat ordernya deres, kencang sekali. Saya tiap bulan dapat repeat order 300 Faras klasik. Tiap bulan. Rutin segitu. Sampai dia jadi member, ikut jualan, jadi agen aktif, dia nyetok sendiri. Nah, saya sambil buka yang lain lagi, ya, customer yang lain. Bergulung makin lama, makin besar, karena repeat ordernya rutin. Kenapa income saya terus membesar? Karena bergulung. Orang pakai, cocok, sembuh, jadi agen. Jadi agen pelatihan, dia masarkan lagi, gulung berkembang besar. Jadi omset saya nggak turun, tetapi makin berkembang. Gitu. Jadi nggak setiap kali saya harus cari barang baru gitu loh. Repeat order. Jadi punya duit gitu ya. Enak kan bisnis kayak gitu ya. Kemudian Blue Ocean. Saya pernah ya, ada orang, kakaknya, temennya, tetangga saya sini, dari Jawa Tengah, dia datang ke Malang, dia minta dicarikan Faras Klasik. Karena agennya ada di Malang. Katanya gitu, tolong dicarikan Faras Klasik. Loh, sampai gitu. Harganya berapa? Sekitar 400 ribuan. Oh, bayangkan orang Jawa Tengah, ya, adiknya ke Malang, dia minta oleh-olehnya titip carikan Faras Klasik. Saya tuh gemes sekali. Aduh, kepingin sekali ada agen aktif yang punya stok di setiap kota. Karena orang-orang itu begitu bodoh sampai nyari di Malang. Jadi Blue Ocean banget. Masih banyak yang belum megang produknya Faras. Produknya bagus dicariin orang sampai segitunya. Luar biasa kan? Nah, kalau Anda sudah ketemu bisnis dengan kriteria produk yang unik, bagus, repeat ordernya deres dan masih Blue Ocean, sikat aja kerjakan gitu ya. Jangan kelamaan. Kalau teman-teman kita sadar dan semua berbondong-bondong jadi agen Faras, jadi Red Ocean, Anda ketinggalan. Sekarang ini lo kerjain. Ya enggak? Sekarang ini kerjain. Supaya cepat Anda yang jadi orang pertama di kota Anda gitu loh. Jadi agen Faras pertama di kota Anda, nanti semua itu di bawah Anda. Gitu caranya ya. Jadi Anda itu harus semangat menjadi agen Faras yang profesional di kota Anda. Ya. Yang ketiga, labanya besar. Bisa 10 sampai 20% ya. Harganya sama se-Indonesia, nggak ada perang harga. Saya itu masuk grup Shopee, ya ampun, orang-orang tuh bingung aja perang harga. Karena di marketplace kan jelas semua harganya. Dan mereka karena nggak ada regulasi harga yang ngatur, mereka jual seenaknya perang harga sendiri. Kalau di Faras, semua harga sama. Klasik 355. Oke lah, kadang-kadang ada diskon dari marketplace dan sebagainya. Anda mau menghentikan perang harga gimana? Memberin aja. Selesai. Itu semua pasti belinya di Anda. Nggak bisa di tempat lain. Mengakhiri persaingan sudah ya. Bagi hasilnya besar. Bapak Ibu, saya tahun 2018 bergabung bulan Februari. Jadi ini tahun ke-7 saya bergabung. 6 bulan jalankan Faras. Itu income saya sudah 25 juta per bulan. Jadi bulan pertama saya itu bertekad belajar Faras itu nggak ada sistem ya. Saya pokoknya bertekad bisa jual 1 Faras klasik sehari. Gimana caranya sudah, wis pokoknya kemana-mana selalu presentasi setiap hari ya. Saya selalu memperkenalkan Faras di tetangga, di mana-mana, di gereja, di sekolah, pokoknya ketemu orang saya cerita Faras. 1 klasik sehari, pokoknya target saya begitu. Tercapai 1 bulan saya jual 4 poin. Bulan ketiga saya jual 14 poin. Jadi saya waktu itu ngejar ke Bali, ke HUT Faras yang pertama. 14 poin tercapai. 6 bulan saya sudah tembus laptop. Jadi besar sekali bagi hasilnya. Sudah 25 jutaan per bulan.
dari tahun pertama ya, 6 bulan pertama. Kemudian saya akhirnya ketemu leader-leadernya Faras di sana, ketemu Pak Putu. Saya akhirnya memutuskan full time pada saat itu. Dan saya punya target tahun depan saya pingin income 100 juta per bulan. Kenapa? Karena ada leader saya, namanya Pak Wayan Tulus, yang setahun pertama dapat 100 juta per bulan. Jadi saya kejar angka sekian. Tercapai loh Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Setahun pertama itu tercapai. Jadi sudah omsetnya sangat besar ya. Labanya besar, bagi hasilnya besar, sehingga memungkinkan kita mendapatkan income yang besar di Faras. Gitu loh. Cakep kok pokoknya ya. Kemudian saya dapat pandemi malah heboh ya. Saya dapat 2 kali mobil. Habis pandemi agak turun sedikit, tapi lumayan lah saya terus masuk. Masih 50 juta, 50 juta. Ibu rumah tangga ya sekali lagi ya. Kerjakan bisnis ini bisa dibilang santai sekali saya ya. Pagi masih ngurusin anak, pulang gini saya ngurusin anak ya, anak-anak pulang itu, dan saya jarang keluar rumah. Saya online semua. Bisa sampai 50 juta per bulan. Menarik nggak dilakukan? Menarik nggak ditekuni? Menarik dong. Apalagi saya mau ngajarin ilmu-ilmu saya gitu loh. Jadi agen-agen saya ini supaya income-nya besar kayak saya ini, saya mau ngajarin. Gitu. Mau nggak saya kasih rahasianya? Dapat 50 juta per bulan ya. Selain Anda juga ada pelatihan bisnis gratis dari Faras, bukan hanya dari saya, ada support sistemnya. Gitu ya. Jadi di Faras itu ada pelatihan bisnis gratis. Support sistemnya di Faras itu sangat luar biasa ya. Pelatihan bisnis gratis. Nah, itu. Saya kalau buka kelas bayar loh. Bentar lagi saya buka webinar 1 juta ya. Pelatihan bisnis Faras itu gratis loh. Luar biasa nggak? Ya, jadi support sistemnya banyak yang gratis. Tapi memang gratis itu bikin orang seenaknya ya. Saya akhirnya barusan bikin berbayar. Meskipun cuma 100.000 bayar. Kalau nggak gitu, nggak serius ya. Saya bikin challenge berapa kali itu banyak yang motong. Begitu bayar serius semua. Gitu. Saya nggak butuh duit Anda sebenarnya. Cuman butuh Anda eman gitu loh. Saya kalau sudah keluar duit terus saya kerjakan gitu doang sih sebenarnya ya. Jadi support system di Faras ini sangat lengkap sehingga Anda akan dilatih dari nol secara bertahap sampai bisa gitu loh. Itu penting ya. Jadi kalau Anda mau nyemplung di dalam satu bisnis, Anda perlu kenal Pak Putu itu siapa, ownernya Faras itu ya apa. Jadi Anda perlu mendalami company profile. Nanti Anda ditawarin mau macam-macam. Dalami dulu company profile-nya. Siapa yang mendirikan? Saya dulu itu karena saya orangnya melankolis banget ya. Saya selidiki banget-banget loh. Sebelum saya nyemplung tuh saya selidiki siapa ownernya. Gitu. Kemudian saya kejar sampai ke Bali supaya ketemu ini owner. Ternyata perjumpaan pertama saya jatuh cinta. Luar biasa, orangnya baik hati, humble sekali, dan dia sangat mencintai Indonesia. Jadi dia bikin perusahaan ini lokal, semua kembali ke ini ya, ke petani, ke orang-orang di Indonesia, dan dia mau ini menjadi warisan Nusantara begitu, yang memperkaya bangsa sendiri. Jadi uang itu tidak lari ke asing, tetapi ke Indonesia sendiri. Wah, saya jatuh cinta sekali ya, karena saya juga nasionalis, saya juga pinginnya ya mengerjakan tuh bisnis. Saya dulu kan ngerjakan barang unik, saya impor kan dari Cina. Saya itu cuma mikir, "Tuh Tuhan, saya itu ingin ngerjakan barang yang Indonesia, saya itu bisa ekspor gitu loh. Masa kita impor terus sih, dijajah bangsa lain terus gitu loh. Saya pingin sekali yang dari Indonesia saya keluar ekspor, dan tercapainya di Faras gitu ya, keren. Nah, kemudian Anda harus tahu ada pabrik Faras, ada 3 sudahan ya, pabrik ekstraksi obat tradisional dan pabrik kosmetik. Nah, saya juga kejar waktu itu, saya harus lihat pabriknya, saya harus foto di depan pabriknya. Dan ketika masuk beneran ya, wih, luar biasa bersih di dalam, dan sebagai saya kan seorang yang perfeksionis, saya ngelihat gitu, wah luar biasa. Ini masa depannya bagus, kenapa dia ngerjakannya serius gitu. Jadi packagingnya apa semuanya dibikin steril, semua dibikin serius gitu. Jadi sudah clear semua, ownernya oke, pabriknya oke, ada di Indonesia, jadi bukan maklon gitu ya. Maklon itu maksudnya ngambil dari ini, dari apa namanya perusahaan orang lain, dari pabrik orang lain itu bisa, wah
Misalnya 108 tanaman, udahlah 50 tanaman aja, dia bisa gitu loh. Tapi kalau pabriknya sendiri itu kan nggak bisa di otak-atik begitu. Dia pasti menciptakan tuh yang terbaik, terbaik, terbaik. Pak Mutu tuh orangnya selalu gitu. Jadi mikirinnya yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita itu sudah, oke, ini terbaik, ini bagus, masa depannya bagus, kita kan bisa ngegas gitu loh. Ya. Nah, produk unggulannya apa kalau di Faras itu? Bakalan laris nggak produknya? Manjur apa enggak ya? Perusahaan apa di Faras itu kan ada 4 produk unggulannya. Jadi yang pertama adalah Faras Klasik, kedua adalah Samplus, yang ketiga adalah produk yang kecil-kecil, jadi seperti Roll On dan VR. Ini rame sekali ya. Tapi perusahaan itu inovatif loh. Itu dari ujung rambut ya, ada hair oil ya sampai ujung kaki ya. Jadi ada sabun wajah segala macam itu, ada yang obat kemudian obat mata, kemudian keluar lagi macam-macam. Yang lalu memang ada skincare ini dihentikan dulu skincare-nya masih karena gini, Pak Putu itu kan sangat nasionalis. Skincare itu dia ngambil dari luar, dia nggak seneng itu. Jadi dia mau bikin yang racian tumbuhan dari dalam negeri gitu orangnya gitu ya. Jadi sangat mencintai Indonesia, dia nggak nggak suka impor-impor gitu. Jadi akan ganti dan semuanya itu akan apa namanya kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya pakai Faras gitu ya. Jadi kan lumayan. Orang biasanya cuma beli Faras klasik. Begitu sabun wajahnya keluar, dia beli sabun wajah. Begitu apa hair oil keluar, rambutnya rontok, dia beli hair oil. Jadi satu orang itu bisa beli jutaan di saya. Kan enak ngerjakan produk yang bagus jadi orang itu beli satu tuh. Saya dulu belum promosi Amosa ungu ya karena saya belum punya itu sudah pada pesen Amosa ungu belum iklan ngerti ya. Jadi karena orang itu begitu main ini bagus nih produknya jadi wah luar biasa ya. Jadi produk-produknya Waras ini keren. Kalau bisa kan belanjanya banyak-banyak kan di kita ya. Gitu loh. Nah, oke. Keunggulannya Faras Klasik ini yang paling best seller ya. Jadi saya yang bisa jual 300 klasik sebulan ini ya Faras Klasik ya. Ini testimoninya sudah banyak banget. Pede, pede banget. Jadi Anda kalau cari di grup saya di Telegram itu ya, ribuan itu fotonya, testimoni itu sudah banyak sekali. Dari mio, asam lambung, gas palsi, hipertensi, sakit paru-paru, kanker payudara, gagal ginjal, jantung koroner, batuk pilek, bahkan COVID bisa terbantu dengan produk Faras. Keren kan? Nah, kalau misalnya orangnya masih ragu-ragu sama Faras Klasik, Anda bisa nawarin mulai yang kecil-kecil, yang 50 sampai 55 ribu. Ya, kami itu kalau dilepas ke pasar-pasar saat pelatihan Faras gitu ya, ini mudah sekali closing produk kecil-kecil ini ya. Bu Ani itu kalau dari Karimun ke Jawa yang lalu itu ya, dia bisa jual berapa itu di kapal tuh 7 roll on 6 6 VR kayak gitu. Jadi yang kecil-kecil nih kan mudah. Mau cuma 55 ribu. Jadi Anda buka orang sakit kepala, diolesin gini, orang masuk angin. Wih enak ya minyakmu beli pasti. Kami kalau pelatihan-pelatihan dilepas itu jual yang kecil-kecil mudah sekali gitu loh. Jadi ketika Anda masih kesulitan jual Faras Flex, jual aja yang roll on. Di ini di Belitung kan Bu Ervi itu bisa jual dia bulan pertama bergabung, jualannya itu 50 sampai 100 roll on per hari loh. Pada waktu itu dia apa namanya belum sakti seperti sekarang jual Faras klasik. Bu Ervi sekarang cendana ya 950 ribu aja bisa jual. Jadi memang luar biasa sekali gitu loh. Prospeknya, Anda bisa bayangkan kalau satu keluarga di satu RT itu semua ngantongi VR, semua ngantongi roll on, berapa omset kita? Besar banget nggak? Gitu. Jadi mudah sekali, asal Anda mau action ya, mau buka, mau nawarin, mau memperkenalkan gitu ya. Nah caranya Bu Ervi gini ya, dia kasih tahu ya dia kan jual sembako. Nah, customernya banyak kan. Dia kasih tahu, Bu, ini ada minyak bagus, Bu, gitu. Buat semua penyakit bisa. Sini coba, Ibu ada sakit apa? Digituin. Jadi dia tawarin begitu ya satu persatu. Cocok beli gitu. Sampai ada orang yang jalannya kayak robot gitu ya. Sarap kejepit ditawari pakai roll on, sembuh loh pakai roll on. Ya nawarinya sampai 4 kali. Tapi akhirnya orang itu mau pakai roll on hot, sembuh loh. Kecil-kecil cabai rawit ini luar biasa. Setelah kita kasih tahu, roll on aja manjurnya kayak gitu, apalagi Faras klasik yang 5 kali lebih dahsyat. Kamu coba yang ini 50 ribu, yang itu 355, isinya 7 kali apa? 12 kali lipat ya.
harganya cuma 7 kali. Lebih murah ini. Jadi kalau misalnya 50.000 dikali 12 kan 600.000. Kamu beli Faras Klasik 355 lebih murah. Beli Faras Klasik. Gitu caranya. Jadi kita ini punya produk besar yang 355, kita punya produk yang 60 mili, kita punya produk yang 8 mili. Sehingga semua orang pokoknya harus kenalan sama Faras dulu. Kalau dia sudah beli Faras yang roll on ini, dia sudah hot marketnya kita. Repeat ordernya deres banget roll on ini. Gitu loh ya. Udah siap ya? Jadi Anda nilai sendirilah kalau produk mulai kecil gini semanjur itu bakalan laris nggak sih ke depannya? Misalnya ada influencer sakit sakit leher nggak bisa noleh dia pakai ini terus sembuh dia ngebumkan Faras gitu ya ya Anda ini kan kecipratan gitu ya saking belum 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 ada aja gitu tapi sebentar lagi masih ngebum orang-orang kalau pernah pakai Faras tuh luar biasa nanti dapat artis kayak itu ya kayak Lisa Blackpink gitu tiba-tiba dia ini kan apa memviralkan boneka itu lah bubu itu ya itu nanti ada orang yang pegang Faras orang terkenal yang dia sembuh pakai Faras dia ngebumkan kita bisa boom kayak gitu gitu loh karena saking bagusnya nih produk begitu loh saking kita kan dapatnya orang-orang biasa belum dapat yang artis-artis yang terkenal presiden gitu belum ada yang gosoi presiden kita kan gitu loh ya. Nah, kemudian legalitas. Kalau mau jalankan usaha, kita tuh perlu ngecek legalitasnya. Jadi, nggak ngerjain diangkut gitu, ya kan? Nah, sekarang 2025 ya, cara bergabungnya agen Faras, ya. Cara bergabungnya agen Faras itu ada sebenarnya tetap banyak ya. Cuman kita ngomongnya harus selalu tidak banyak, cuman dua ini aja ya. Jadi belanjanya 1 poin plus 100.000. Jadi pendaftarannya itu 100.000. Begitu ya. Jadi produknya apapun 1 poin plus 100.000. Jadi kita jelaskan dua aja. Yang pertama adalah Faras Klasik ini best seller kita. 10 Faras Klasik 2.850.000 member baru. Kalau Faras Natural Oil dapat 15 botol ya 2.950.000. Ini cara joinnya ya. Kalau Anda join tanggal 1 sampai 10 akan mendapatkan bonus tambahan VNO 60 mili dan satu botol Matananya senilai 330.000. Gitu ya. Nah, itu labanya besar. Nanti saya tunjukin ya. Keuntungan salah. Keuntungan paket bisnis ini yaitu yang pertama ada promo awal bulan. Jadi kalau Anda bergabung di awal bulan dapat hadiah promo tadi, ya kan? Yang kedua harganya lebih murah. Jadi kelihatan labanya itu langsung 700 sampai 800.000 per paket gitu. Dan kalau Anda beli satu paket ini free ongkir seluruh Indonesia. Jadi laba Anda sepenuhnya otoh nggak kena potong ongkir kalau belanjanya selalu 1 poin, selalu ini ya paket bisnis begini begitu. Jadi kalau Anda member sudahan bedanya 100.000 ya. Jadi 1 poin 2750 kalau klasik, kalau VNO 2850. Tapi kalau member baru ada 100.000-nya. Ya, bedanya di sana aja ya free ongkir seluruh Indonesia. Nah, biasanya orang mesti ngomong hambatan menjadi member. Yang pertama, saya nggak punya modal, Bu. Yang kedua, saya nggak bisa jualan, Bu. Saya nggak bisa ini ya, nggak bisa nawarkan. Nah, saya dulu mindsetnya gitu karena saya asalnya guru ya, guru les ya. Jadi saya nggak bisa jualan. Nah, kita kasih tahu bahwa sebenarnya jualan di Faras itu hanya cerita. Dan yang kedua hanya belajar mengundang, mengundang ke webinar peluang bisnis atau webinar kesehatan. Jadi kita belum bisa presentasi, kita bisa pakai senjata mengundang. Ya, kita punya testimoni, kita hanya bercerita. Itulah cara kita jualan. Jadi enggak sulit. Jadi agen Faras tuh jualannya enggak sulit, cuman cerita. Orang cerita bisa ini, bisa menyangkal. Enggak dong. Nanti cara ceritanya gimana? Saya ajarin ya. Nanti di webinar ini ada kok. Yang ketiga, merasa gaptek. Nah, jangan khawatir, kita punya support system, punya sistem pendidikan. Kita latih dari awal sampai ya dari nggak bisa sama sekali sampai sangat bisa. Gitu ya. Oke. Nah, kita ada pendampingan untuk menjalankan bisnis Faras untuk pemula
sampai tingkat leader. Kita ada namanya one system. Kita kalau sudah bergabung di Faras, pakai paket bisnis tadi, itu ada ID. ID-nya itu kita bisa masuk untuk ke sistem pendidikannya kita, itu ada namanya One Apps. Gitu. Jadi member Faras secara aktif di aplikasi ini bisa dapat video pembelajaran, artikel kesehatan, testimoni, brosur, spanduk, dan berbagai program keseharian dan pendampingan 365 hari dalam setahun lewat aplikasi ini. Jadi luar biasa kan? Setiap hari ada pelatihannya dan itu gratis untuk member Faras sudah disiapkan. Dulu bayar loh 1,5 juta. Saya berjuang ini sampai gratis ya. Kalau nggak dimanfaatkan sayang sekali. Karena ini adalah kuliah bisnis. Oke, sekarang materi tentang jualan online. Wah, saya nambahin materi ini ya untuk agen-agen. Apa sih yang saya latihkan begitu? Dalam pelatihan challenge-challenge saya, ada pelatihan yang namanya attracting marketing gitu ya. Dalam dunia digital itu ada attracting marketing. Dalam dunia offline juga ada, tapi kali ini konteksnya saya karena bisnis dari rumah, saya akan mengajarkan dalam dunia digital. Digital ya, seperti apa contoh pembinaannya yang saya lakukan ya, saya kasih sedikit aja ya. Nanti banyak sekali materinya, tapi itu nanti masuk basic training. Hari ini special bonus buat Anda yang hadir, saya akan memberikan secupli aja sedikit gitu ya. Kenapa orang itu posting nggak closing-closing gitu ya? Posting-posting nggak ada yang lihat karena kekurangan ilmu, nggak punya ilmunya digital marketing. Jadi ada ilmunya supaya postingan Anda dilihat. Bukan karena nggak bisa jual karena produknya mahal, nggak. Bukan karena harganya. Nggak ada ilmu, gitu aja. Jadi kalau Anda upgrade diri, punya ilmu, buktinya kami jualan falas itu laris kok. Kenapa? Karena kami belajar mati-matian ilmu macam-macam. Gitu ya. Attracting marketing itu adalah pemasaran yang menarik. Strategi pemasaran yang bertujuan untuk menarik calon pelanggan secara alami dengan menyediakan konten yang menarik, relevan, dan bermanfaat. Jadi kita nggak maksa audiens dengerin aku, kita presentasi secara kasar, tidak begitu. Jadi mereka itu tertarik secara sukarela terhadap produk atau layanan Anda atau bisnis ya. Jadi kontennya itu disajikan berupa informasi, hiburan, atau solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, kira-kira tampilan gini menarik nggak buat Anda? Tergantung ya. Tergantung target marketnya. Jadi, yang saya ajarkan juga, ketika Anda membangun sosial media Anda harus tahu target marketnya Anda apa, siapa. Kalau target market saya ibu rumah tangga, bahasa saya adalah ibu rumah tangga. Istri itu penolong. Nah, gitu ya. Parenting. Ibu rumah tangga, bahasanya itu bahasa ibu rumah tangga. Kebutuhan hidup. Em, rugi kalau sudah sarjana ilmunya nggak kepake. Di sini kita bisa mengembangkan diri. Kita bisa memberikan uang untuk orang tua kita. Nah, itu ya. Jadi target marketnya kalau ibu rumah tangga bahasanya begitu-begitu. Kalau pengusaha lain lagi. Kita ngomongnya cuan itu, bebas waktu. Kalau kamu kerja di toko mungkin nggak punya waktu dan sebagainya. Beda lagi. Jadi apa yang dibahas setiap hari di sosmed itu berbeda. Karyawan, beda lagi. 90%. Wah, ya. Orang karyawan itu gajinya UMR atau di bawah UMR. Nggak punya uang. Harga barang naik, nggak ada duitnya. Iya kan? Kemudian apalagi kalau karyawan takut di PHK, takut dipecat. Kalau ibu rumah tangga takut suaminya dipecat ya. Kalau karyawan takut dipecat. Kemudian tidak punya waktu. Mau izin jalan-jalan ke Bali aja harus cuti. Ini ada yang barusan agen bilang, C, aku sakit. Dia bilang gitu ya. Yang ikut peserta challenge. Mundur sedikit, dia bilang gitu. Saya lagi antri dokter karena harus dapat surat dokter. Melasmen ya, saya merasa jadi karyawan. Sakit aja dia harus antri dokter demi dapat surat dokter untuk istirahat. Iya, gitu ya. Jadi, teman-teman,
Setiap target market memiliki bahasa yang berbeda-beda. Guru pengajar beda lagi, mahasiswa beda lagi, remaja di ya macam-macam. Jadi target market Anda itu siapa akan menentukan bahasanya di bahasan sosmed Anda apa. Ada target market misalnya penderita sakit mah. Isinya kontennya mah, makanan, intermittent fasting dan sebagainya. Ada yang mungkin membuat sosial media itu saraf kejepit. Jadi pokoknya gerakan-gerakan untuk saraf kejepit, ini lumbar, ini apa. Ya pokoknya saraf kejepit semua. Jadi tergantung Anda itu mau menghadirkan target market apa. Siapa target market Anda. Sosial media itu jangan campur-campur. Sesuai niche-nya, sesuai target marketnya siapa. Jadi kita tetapkan dulu. Kita mau target marketnya siapa. Dari mana? Biasanya dari pengalaman kita sembuh apa? Atau sekeliling kita itu banyak yang perlu penyembuhan sakit apa? Yang kelihatannya target marketnya besar tuh mah ya. Wih, banyak banget. Jangan bikin page DB ya. Itu kan penyakit mendadak. Batuk pilek gitu jangan ya. Penyakit yang degeneratif gitu ya. Jadi yang memang susah sembuhnya dan terapinya memang bakal panjang sehingga Anda bisa memberikan konten-konten yang cukup ini ya. Yang saya barusan masuk itu saraf kejepit. Waduh, itu satu grup isinya mengeluh semua gitu ya. Jadi saya mikirin ini konten apa ya yang cocok buat mereka gitu ya. Jadi masuk yang niche-nya besar, yang memang Faras tuh sangat luar biasa di sana dan punya produknya. Kayak mata, ada nggak produknya? Ada. Mata ini, mata katarak, itu ada grup-grupnya loh, mata yang apa ablasi, retina itu yang retinanya lepas, yang wah macam-macam. Itu ada loh grupnya. Ada niche-nya ya. Jadi ada yang ini. Terutama siapa? Gamers gitu ya. Kemudian orang-orang yang apa? Pekerja IT begitu. Kemudian dokter bedah juga ya. Sama ya, yang matanya harus sangat ini, harus sangat jelas. Online shop, online shop. Ini butuh ya vitamin mata ya. Jadi Anda bayangkan dulu target marketnya siapa, baru ngomongin apa. Itu loh kuncinya ya. Kalau Anda punya skill begituan, gampang jualan Faras. Oke? Ya, Shirley sudah ketawa itu. Oke. Nah, ini. Ini yang biasanya saya ajarkan, customer journey. Jadi pertama kali kita itu kalau iklan di sosial media itu kita mendatangkan awareness. Nanti awareness apa ya? Ada funneling, ada lead magnet, follow up, conversion. Aduh, Pak ini ya agak agak sulit ya. Saya bahas satu aja bocoran ilmu ya. Awareness, awareness. Kita itu ngajarin selalu caranya bikin postingan yang ngehook. Jadi nggak flat, nggak dagangan melulu gitu ya. Contohnya apa? Kita bikin status viral. Lagi viral apa di dunia sosmed? Berbisu. Wah gitu ya. Jadi kita bahas pneumonia. Nah, lagi rame apa? Lagi rame apa? Kita bahas apa status viralnya. Begitu. Kita sengaja bikin status-status viral. Kemudian kontroversial ya, status kontroversial seperti PHK di 2024 itu sebenarnya ya Farah tuh jarang bahas begitu-begitu. Kenapa? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu besar, 5% masih bagus. Tapi kenapa kita ngangkat itu? Karena itu adalah teknik marketing. Jadi Anda yang hadir karena takut PHK dan sebagainya itu sebenarnya adalah marketing kita. Kita tuh jarang bahas itu sebenarnya. Jarang bahas itu. Tapi kita belajar punya copywriting itu, negatif hook. Gimana caranya supaya orang hadir di dalam sebuah webinar. Itu kita ngajarin semua caranya orang ngeklik postingan kita. Gitu loh. Jadi kata-katanya sudah dibuat dengan luar biasa. Ya. Kemudian flexing. Ya, saya dulu itu takut sekali ya masalah flexing-flexing gini. Saya nggak pernah pamer income di sosmed. Tetapi ketika diajarin di ini ya di digital marketing ternyata itu yang membuat orang tertarik dan bergabung di Faras karena saya menunjukkan bahwa income saya di atas 50 juta per bulan gitu loh. Jadi itu flexing-flexing yang diizinkan. Bukan bohong ya, bukan pencitraan yang bohong, tetapi kita mau bahwa kalau kita dapat income segini orang lain itu juga tahu jalannya, nemu jalannya kayak kita nemu jalannya gitu ya. Kemudian postingan edukasi.
Ya, kadang-kadang saya lihat FB Pro itu ada postingan apa itu? Kamu mau dikenal sebagai apa itu personal brandingmu kayak apa hancurnya kalau ngikuti yang FB Pro aneh-aneh enggak karu-karuan. Oke lah untuk awareness, tetapi kamu mau bangun personal branding kayak apa? Kalau saya lebih suka postingan edukasi. Jadi saya bangun personal branding saya di sana. Dari postingan edukasi itu banyak yang like, banyak yang nge-share. Nah, itu saya terkenal sebagai apa begitu ya. Kemudian postingan motivasi, jadi ada cerita-cerita motivasi yang kita posting gitu ya. Kemudian ada postingan lucu, ada interaksi, kuis, polling, giveaway, diskusi ini buat interaksi, postingannya biar interaksi. Jadi kalau kalian hanya posting dagangan melulu, nggak ada yang like, akhirnya tidak ada yang melihat sama sekali postingan Anda satupun. Harus dicampur seperti ini untuk membangun brand awareness atau personal branding harus ada begitu. Ya, yang terakhir adalah storytelling. Saya sampai menghadirkan guru untuk kelas storytelling. Dan karena itu harus dilatih, jadi setiap hari agen-agen saya suruh storytelling. Jadi mereka bikin dari rangkumannya One Apps, kemudian mereka storytelling. Mereka bercerita. Kenapa? Karena orang itu suka cerita. Bersosmed itu ya, yang rame itu kalau nggak video shortnya drakor, dracin, itu novel. Orang itu suka baca cerita. Jadi kita nggak, ah, nulisnya Faras Klasik Ready, bukan gitu cara jualan, nggak laku-laku. Tapi ketika kita cerita, kita ada sakit, kemudian sembuh, kita mengalami ini, kemudian sembuh, itu cerita, storytelling. Kita ada perubahan apa, dulu saya itu miskin, saya itu beli Magicom nggak bisa, kemudian saya akhirnya ketemu apa bisnis ini, saya berubah. Nah, itu storytelling, itu yang dibaca orang. Oke, jadi ketika kita bersosmed, kita harus ngerti caranya posting. Kalau kita ngerti caranya posting, kita bisa dapat penjualan. Ya, oke. Nah, ini saya kasih contoh status saya yang, kok ini ya, ada lagi ya. Ini apa namanya? Belum kesimpan. Ya, jadi ada satu postingan saya yang hari ini di-share ratusan kali. Ini cuman ngambil ini loh. Ini kan lucu-lucuan, postingan lucu. Tetapi ini yang meningkatkan interaksi. Kalau saya tidak posting yang lucu setiap hari, maka saya kehilangan interaksi. Yang baca postingan saya cuman agen-agen saya yang suka motivasi. Ngerti ya? Jadi ada postingan-postingan lucu. Postingan-postingan lucu. Seperti yang kanan ini ya. Ini rame sekali. Dok, akhir-akhir ini aku sering merasa sedih. Nah, terus psikolognya bilang, karena miskin aja itu, kalau kaya pasti bahagia. Saya membaca ini kan ngakak, terus saya bikin status begitu. Saya nulisin begini. Ya, apa namanya, pasti ada yang bilang, apa namanya, kaya, nggak mesti bahagia, dok. Bilang gitu. Terus saya tulis psikolognya, kaya aja belum pasti bahagia, apalagi kalau miskin. Itu yang nge-share ratusan. Ratusan. Jadi ini kan saya sebenarnya karena Facebook saya sudah berubah dari postingan kesehatan ke bisnis ya. Jadi saya kan nyari humor-humor juga berkaitan tentang keuangan, tentang bisnis, tentang uang gitu. Jadi postingan saya yang lucu-lucu pun saya tetap arahkan niche-nya adalah uang, tentang bisnis. Ini kan tentang uang loh. Miskin aja nggak bahagia gitu. Apa? Kalau kaya masih bahagia itu kan ini ya, apa? Postingan kontroversial lucu gitu. Nah, yang kiri ini adalah mau saya posting. Jadi, kalau orang rame tentang krisis ekonomi, nah orang ini ngomong dalam shortnya, krisis ekonomi itu peluang untuk jadi orang kaya. Nah, saya ngerasakan sendiri ya. Jadi pada waktu pandemi, pada waktu COVID, krisis ekonomi itu peluang untuk jadi orang kaya. Kenapa? Banyak orang di PHK, banyak orang work from home, dan mereka butuh solusi keuangan. Saya tawari untuk ngerjakan bisnis waras. Waktu itu kan masih keluar yang paket reguler gitu loh. Jadi krisis ekonomi itu peluang untuk jadi orang kaya. Ini akan menghasilkan kontroversial. Rame. Orang debat tak karu-karuan saya biarin. Biasanya gitu ya. Pokoknya postingannya naik, viral. Interaksinya akhirnya jadi banyak sama orang-orang. Sehingga postingan saya berikutnya dibaca. Gitu ya. Jadi Anda harus memikirkan postingan-postingan yang akan di-like dan dibaca dan tetap mencerminkan personal branding Anda yang
seperti apa. Kalau Anda memang mau terkesan lucu ya, isinya postingan lucu, terus kayak Edric Chandra itu kan dia memang sudah mengabdikan dirinya menjadi orang lucu. Jadi semua tingkahnya lucu. Tapi kalau misalnya Anda mau dikenal sebagai pebisnis ya jangan terlalu ekstrim begitu ya. Jangan postingan politik-politik seperti itu. Nah, itu apa cara posting di sosial media gitu ya. Jadi apa yang disukai audiens di sosial media bukan iklan produk. Satu hari cuma satu yang saya izinkan iklan produk. Tiga postingan yang bukan iklan produk. Karena orang itu ke sosmed cari hiburan dan cari inspirasi. Kita jualan di mana? Di marketplace. Kita jualan di grup WA agen, di grup WA customer. Jadi caranya untuk menarik orang ke dalam grup customer. Kita jualan di story masih boleh. Story WA, story Facebook. Tapi wall kita itu bukan diabdikan untuk iklan produk. Storytelling. Jualan paling bagus pakai storytelling. Paling bagus video. Karena TikTok ini mengubah wajah orang lebih tidak suka membaca, lebih suka video pendek. Saya harus mengembalikan agen-agen bisa baca, bisa dengerin video panjang. Kenapa? Kesulitan semua. Kena TikTok nih hancur cara belajarnya. Rusak semua. Tidak ada yang tak punya ketahanan sekarang. Dikit aja di scroll, dikit aja di scroll, 30 detik di scroll, mati. Orang kalau mau belajar harus dalam kan. Dia harus tahan loh dengerin webinar gini 2 jam. Dia harus tahan loh baca buku 15 menit sehari. Dia harus punya ketahanan. Baca postingnya sedikit panjang 5 menit aja orang nggak mau. Repot sekali untuk mendidik orang jadi pebisnis. Seorang pebisnis itu mesti suka baca. Yang itu ya top-top ini ya income ya yang miliaran per bulan mesti suka baca, mesti suka belajar. Saya ketemu orang-orang yang tinggi-tinggi itu, suka sekali belajar. Bukan liatin short, bukan liatin TikTok. Gak ada waktu mereka liatin TikTok. Tapi dengerin YouTube 2 jam mereka mau. Nah itu ya, jadi seorang learner. Ya, jadi tipsnya di sini adalah ketika Anda membuat postingan harus ada interaksi. Ya, nah ini storytelling, persona branding ya. Jadi orang karena suka sekali sama cerita, Anda harus menunjukkan siapa Anda. Asalnya dulu gimana ya melarat kayak gini, kemudian akhirnya setelah ketemu bisnis ini jadi tercukupi kayak gitu tuh fokus sama transformasi. Jadi perubahan, perubahan, perubahan. Kayak gitu ya. Dan orang suka cerita yang apa adanya ya, jujur, tidak dibuat-buat. Jadi kalau Anda sering membuat konten yang terlalu apa lebay, melebih-lebihkan itu perlu dibuang karena di Faras nggak laku banget. Mereka suka yang asli, yang real, yang tidak dibuat-buat. Begitu ya. Itu yang menghasilkan penjualan yang model gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, ini yang kedua adalah funneling. Jadi bagaimana membuat postingan 1 hari sekali itu ada call to action-nya. Jadi misalnya Anda membahas postingan edukasi tentang saraf kejepit yang sangat menarik tapi dibiarkan ngambang. Kalau mau dapat lebih lanjut, klik WA Me, klik link WAG. Itu memang ada caranya. Ya, kemudian ketika mereka masuk grup, mengisi grup setiap hari konten seperti apa, itu kita ajarin semua. Hari ini saya ngajar di grup agen tentang menggunakan Meta AI dan ChatGPT. Saya ngajarin, ya. Meta AI, apa itu vertigo? Kena penyakitnya itu di mana? Saya ngajarin gitu loh di grup. Jadi supaya ngerti cara ngisi, ngerti jawab orang, ngerti ngisi grup, itu semua sekarang dimudahkan dengan ChatGPT. Ada Gemini, ada DeepSeek, pokoknya pakai AI, pakai AI, Artificial Intelligence. Banyak sekali. Saya ikut les 12 bulan ya, setahun untuk mempelajari semuanya. Ya, yang teks itu dipelajari dulu. Jadi cara bikin prompt, cara bikin perintah tadi saya ajarin. Wah, gila sekali ya. Jadi pelatihannya kita sangat lengkap lah. Gitu ya.
Jadi kesimpulannya tidak ada produk yang sulit dijual ya. Yang penting Anda punya skill. Jadi semua ilmu sudah kami susun secara sistematis. Semua agen yang ikut pelatihan kami bisa jualan. Bisa pecah telur dengan mudah. Boleh nggak teman-teman yang sekarang barusan ya, yang ikut challenge-nya One Apps, Pisuka satu yang sekarang sudah masuk Pisuka 7 dan 8 komen. Bisa nggak setelah kita latih, bisa pecah telur nggak? Bisa jualan Faras nggak? Terjadi repeat order nggak? Mungkin boleh komen nggak? Boleh kasih testimoni nggak teman-teman? Ya, jadi sebagian sudah bisa jual, bahkan sebagian sudah dapat repeat order karena ikut pelatihan kita di Faras. Jadi jualan Faras itu tidak sulit. Asal Anda kita perlengkapi dengan skill, Anda mau belajar, pasti bisa. Karena kita jual produk kesehatan kan yang dibutuhkan, yang repeat ordernya deras, itu kesehatan gitu loh. Jadi kalau Anda nggak punya ngerti asam urat gimana, diabetes gimana, demam gimana, cara terapinya gimana, yang mana bisa jual begitu loh. Anda perlu punya konsep itu. Anda perlu profesional di dalam kesehatan. Kemudian karena Anda mulai membangun bisnis, Anda kan mau nawarin orang untuk gabung bisnis. Anda harus bisa menjabarkan dong peluang bisnis, potensinya bisnis seperti apa. Jadi Anda sekolah bisnis lagi kan. Saya ngajari bikin video 4 kuadran. Ya memang itu harus dikuasai. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan banyak orang dari kuadran kiri ya. Dari kuadran pegawai, dari kuadran self-employee. Supaya orang itu mau mengerjakan bisnis multi level network marketing. Itu ada ilmunya ngomong. Kalau Anda tidak pernah diajari itu, gimana caranya bisa closing agen gitu loh. Ya, jadi Anda harus menguasai kan presentasi produk untuk menjual, presentasi bisnis untuk rekrut. Dan kita punya skill pembinaan. Gampang sekarang pembinaan masukkan aja ke sistem kita. Gitu. Caranya ngomong untuk masuk ke pembinaan pun kita ajari kok. Jadi semuanya adalah kuncinya adalah Anda mau belajar. Gitu ya. Nah, karena belum ada agen baru. Nah ini ya, repeat order kan Kak Debbie? Bisa jual 5 Faras roll on dan 5 yang hot setelah ikut challenge sampai Bisuka 3 tukan. Ah, itu loh. Yang lainnya gimana? Yang ikut challenge. Yo, komen-komen yo. Sudah jual berapa? Aduh, syukuri loh. Pertama, oh ini barang baru. Kalian kenal aja enggak? Sekarang bisa jual segitu. Nah ini, Yuana. Iya, belajar Pisuka itu maksa kita gerak lebih konsisten, lebih banyak presentasi, bagi brosur. Nah, ini ya bisa jual VR 79 terus roll on tuh. Seneng kan? Pecah telurnya gampang kan? Gitu loh. Jadi kita latih itu bisa pasti jual. Nah, kalau konsisten seperti itu geraknya, tebar brosur, presentasi setiap hari. Hitung ya, satu customer, terus dihitung sampai 300 customer leader pasti ada. Pasti income di atas 10 juta. Dihitung, dihitung. Customer itu dikoleksi satu-satu, didoain satu-satu, di follow up, dimasukkan grup, dikasih ilmu setiap hari. Pasti leader Anda, pasti 10 juta per bulan. Itu loh, pentingnya kita itu mengadakan pelatihan. Jadi Anda ini sekolah lagi. Anda sekolah lagi demi apa? Demi dapat income 10 juta per bulan gitu loh. Jadi semua prosesnya dilalui. Anda misalnya sebagai pegawai mau sertifikasi golongan 2, golongan 3 gitu ya. Jadi mau naik golongan, ya kan? Itu gimana caranya? Sekolah lagi, biasanya kan gitu. Ini sekarang kita sekolah lagi. Demi apa? Income yang baik. Gitu. Jadi Anda jangan menghindarkan diri keluar dari pertemuan-pertemuannya kita. Lagi loyo, malah paksa masuk webinar supaya ada up lagi, semangat lagi. Ada orang-orang yang berhasil, semangat lagi. Gitu ya. Ini karena tidak ada apa namanya calon agen baru yang ini saya skip ya. Karena ini memang saya memberikan promo untuk orang-orang yang mau menjadi affiliate ya. Ini dropship. Ya, jadi untuk orang-orang yang belum bergabung. Ya, jadi eh, sebenarnya agen Faras itu harus belanjanya memang minimal kan 2850 ini ya.
untuk menjadi agen Faras. Nah, tetapi kita kalau mau membantu orang, tidak ditunjukkan di sosmed ya. Ini hanya di webinar atau di jaringan kita atau secara pribadi, karena kita tidak boleh share ini di umum. Paket reguler 2024 itu berlakukan lagi aja untuk orang-orang yang kepingin join, dapat produk, dan mau belajar dari dropshipper. Kasih aja diskonnya 10%. Jadi kayak gini ya, kasih aja 10%, 355 Anda kasih 10%, 35.000 untuk dropshipper. Lumayan ya, kita tunjukin. Kalau sehari bisa 4 botol, Anda bisa dapat sebulan 4,2 juta per bulan tanpa stok. Tetapi kalau Anda mau jadi member, maka kalau jual 4 botol sehari, 12 poin sebulan, labanya bisa 80.000 per botol, 320.000 per hari. Ya enggak? Sebulan 320 dikali 30 itu 9,6 juta per bulan. Bonus produk itu saya hitung harga apa bulan ini 330.000 dikali 12. Kemudian ditambah dengan BBS ya. Jadi kuponnya bonus spektakuler itu 3,5 juta, hasilnya 7,5 juta. Dan Anda karena 12 poin, 1 poin di atas, 11 poin di bawah, Anda bisa mendapatkan 200.000 kan? Bonus uangnya 2,2 juta. Anda tidak usah sedetil ini ya. Saya cuma kasih tahu bahwa bedanya yang dropshipper 4,2 juta ini dibandingkan dengan orang yang mau jadi member dengan modal 3 juta. Kalau dia rutin ikut pelatihan dan dia bisa belajar setiap hari bisa jual 4 botol sehari, dia bisa dapat 19 juta sebulan. Lebih dari 10 juta sebulan. Malah hampir 20 juta. Sebegini besar potensinya agen. Laba 3 juta, apa? Gabung 3 juta, 27.850.000 masuk pelatihan, didik baik-baik setiap hari melakukan, potensinya 19 juta sebulan. Gila nggak? Harusnya mau lah. Anda makanya belajar presentasi ini. Ya, pasti mau. Dan sudah banyak agen kita yang segini. Rata-rata yang jualan di marketplace itu sebulan 15 sampai 20 poin. Sebulan. Jualan sendirian. Dapatnya segini. Kenapa agen Faras yang di atas 10 juta per bulan sudah tidak ada mood-moodan. Yang mood itu kan yang income-nya di bawah 10 juta. Kita yang sudah di atas 10 juta itu konsisten kerjanya karena repeat ordernya sudah sangat kenceng setiap hari. Kita bisa jual 6 sampai 9 klasik sehari gitu loh. Jadi kita sudah konstan, konstan income segini ini sudah konstan gitu ya. Jadi mengapa Anda harus serius belajar? Karena kalau agen serius belajar income-nya lebih dari 10 juta sebulan. Mau ndak? Mau ndak belajar demi income lebih dari 10 juta sebulan? Mau ndak ngambil kuliah lagi, kuliah Faras? Nanti lolos gelarnya SV, Sarjana Faras. Mau nggak belajar mati-matian demi income segini? Nyelamatin ekonomi keluarga loh. Daripada cuman UMR, kenapa nggak mati-matian belajar di Faras? Ayo serius, setiap webinar hadir. Kita kasih video hadir. Challenge ikut. Gitu loh. Demi apa? 10 juta per bulan. Ayo, mau ndak? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mau ndak? Nah ini, tolong mitra atasnya dilihat. Orang-orang yang mau ya. Orang-orang yang mau. Memang keluar dari zona nyaman. Demi apa income segini? Masa nggak mau sih? Ya, banyak orang yang ini loh, apa namanya, nyogok-nyogok ya jadi pegawai negeri tuh. Bayar berapa? Yang mau ke luar negeri itu bayar berapa begitu ya. Demi income jadi ART, apa itu namanya? Di negeri orang itu apa namanya? Kalau kerja di ini, saya lupa istilahnya. Ya, jadi pembantu lagi di negeri orang mau. Jadi pembantu mau. Demi apa? Demi income. Ya masa sih kita kerjanya pengusaha? Hanya suruh belajar lagi, nggak mau belajar, itu saya sedih loh. Mengapa income saya segini? Saya kerja santai-santai, income saya segini. Karena ilmu. Karena saya punya skill. Saya mau ngomong ini loh. Saya keluar dari zona nyaman nih. Karena orang introvert nggak suka ngomong, nggak suka tampil di depan orang. Tapi demi income 100 juta per bulan, 1 M per bulan, oke lah. Gitu loh. Saya pembinaan tiap hari, oke lah. Saya live tiap hari juga oke. Demi apa? Dapat segini loh, gitu ya.
Harus mau TKI. Ya TKW. Makasih loh. Ya, mau jadi TKW. Bersih-bersih rumahnya orang, jadi susternya orang. Kok saya lebih suka tetap tidak meninggalkan keluarga ya. Keluarga terurus, bisnis jalan terus. Tambah skill tapi nggak bisa dengan ilmu yang lama. Anda harus tambah skill, harus ikut pelatihan ya. Oke? Ini loh. Ya, supaya Anda yang lagi jadi pegawai, yang jadi ibu rumah tangga, mindsetnya berubah. Semua bisa dijual, produk Faras bisa jual asal ikut pelatihan. Ya, Anda yang sudah ikut challenge One Apps, tahu nggak? Sudah merasakan nggak? Wih, lengkap sekali kemarin Pak Eka bilang. Bu, teknik closingnya Bu luar biasa Bu, buat mahasiswa, buat ibu rumah tangga, buat pegawai, buat pengusaha luar biasa nggak? Kita latih sebegitu kuatnya gitu ya. Targetnya setiap agen itu ini loh 7 poin sebulan. Tapi ini belum 10 juta. Jadi saya lebih tertarik yang tadi itu 4 klasik sehari itu bisa 10 juta, bisa sampai hampir 20 juta ya. Targetnya agen itu 7 poin sebulan. Targetnya setiap agen itu 7 poin sebulan. Kalau Anda cuma memaksa diri 1 poin sebulan dan Anda rekrut 6 yang masing-masing belanja 1 poin sebulan, income Anda adalah sekitar 6 juta per bulan. Dari mana? Setiap first line kita dapat 200.000. Jadi 6 kali 200.000 kita dapat 1,2 juta. Nah di 2025, keren. Saya kan dulu dapat motor, dapat mobil dan sebagainya ya. Jadi yang dapat itu leader atas-atas income besar. Sekarang ditiadakan memang. Bonus motor, mobil dicurahkan ke bawah. Jadi yang bawah ini kerja sekarang 7 poin sudah bisa dapat income 6 juta. Dulu bonusnya cuma 1,2 juta. Tok, itu tok. Sekarang sekarang dapat bonus kompetisi 500.000 setiap Anda dapat 6 agen yang tutup poin ini. 6. Kemudian repeat order nggak usah dihitung, terus dapat kupon BBS. Jadi yang besar itu di kompetisi 500.000 dan kupon BBS. Jadi kalau misalnya Anda belanjanya 10 Faras Klasik, dapat 10 Faras Klasik. 3,5 juta. Jadi dibelanjakannya bulan depannya. Jadi ketika Anda lolos periode kompetisi, Anda belanja pribadi 1 poin, lihat di atas ya. Ada 1 poin di atas, kemudian ada 6 mitra di bawah. Anda kan dapat dari bawah ini sebenarnya 200.000 kali 6. Ya, itu bonus yang pertama. Bonus uang yang pertama. Kemudian Anda posisi ini Anda dapat bonus kompetisi 500.000 dan dapat 1 kupon BBS senilai 1 poin yang dibelanjakan. Jadi kalau Anda belanjanya 1 poin Faras Klasik bulan depannya ya, Anda dapat 1 poin juga Faras Klasik. Kalau Anda misalnya beli yang lebih mahal, misalnya Amosa gitu, atau Faras Carol On, saya menganjurkan sih agen-agen saya yang sudah warrior, kemarin saya kasih tahu, jangan belanja klasik ya. Belanja yang mahal-mahal. Tadi Yen itu belanja 2 poin berapa Yen? 5,7 juta ya. Bulan depan Yen, belanja yang mahal-mahal Yen. Roll on, PR, Amosa yang mahal-mahal. Jadi hadiahnya 1 poin persis yang mahal. Jadi bisa di atas 3,5 juta. Lah, baik caranya sama ya. Keuntungan penjualan 1 poin klasik, 80.000 per botol tuh 800.000. Gitu. Jadi bedanya itu 4 juta 2024 sama 2025. Gede banget enggak? Gede banget enggak? Harus semangat udah belajar demi ini ya. Satu agen target saya yang ikut pelatihan One Apps Challenge, satu agen tercapai 7 poin. Bisa tercapai 7 poin, 6 juta per bulan. Ya, kalau dia jualan sendiri, jadi bukan karena agen yang ini ya, bukan karena mendapatkan 6 agen yang belanja 1 poin, itu waktu itu dihitung sama Bu Jenny berapa ya? 13 juta kalau nggak salah dapatnya. Gitu ya, lumayan ya. Jadi kalau misalnya jualan sendiri sampai 7 poin sebulan, itu income-nya sekitar 13 juta. Sudah di atas 10 juta. Dan ini kan kalau kita belanja 1 poin dan ada 6 orang di bawah kita yang belanja 1 poin, ini 6 juta. Jadi bonusnya segitu. Tapi kalau misalnya Anda jualan sendiri 7 poin sebulan, dapatnya 13 juta. Gitu.
Mau pilih yang mana, terserah ya. Jadi pokoknya pertama-tama itu gaskan sampai segini. Kalau nggak 7 poin, coba sih konsul sama mitra atasnya ya. Berusaha pokoknya selalu ambil yang 7 poin. Gitu. Gimana caranya titip poin dan sebagainya. Jaringan kita sangat memungkinkan untuk membuat agen dapat 6 juta sebulan. Ya, begitu. Ada yang ditanyakan enggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini ya. Jadi kita itu selain ada penjualan ecaran, kita itu ada bonus leadership, kepemimpinan. Jadi Anda itu sudah pintar jualan, kemudian Anda itu memuridkan. Anda cari agen, Anda buka cabang di Papua, kayak di Sumatera. Jadi Anda ingat-ingat ya, teman-teman yang di kota mana itu Anda bikin daftar namanya ya. Begitu ini sudah mulai dijapriin gitu ya. Anda bilangnya ada peluang bisnis produk herbal luar biasa, lari sekali. Wah, gitu ya. Orang yang punya apotek, orang pokoknya pengusaha-pengusaha dijapriin gitu ya. Keren. Ketika Anda mendapatkan satu orang agen, ya, Anda mendapatkan 200.000 per orang. Tapi sebenarnya bukan hanya 200.000. Kita harus memandang satu orang itu nilainya 1 miliar. Supaya Anda semangat pembinaan ya. Jadi kalau dapat satu orang, Anda sebagai leader kan, sudah sebagai mitra atas, Anda mendapatkan bonus namanya leadership 200.000. Nah, bonus leadership ini yang berlapis-lapis sampai 9 kedalaman. Jadi, jika jaringan Anda mulai berkembang, Anda dapat bonus leadership, bonus kepemimpinan. Jadi, jika Anda berhasil memimpin agen-agen Anda untuk berhasil menjual produk Faras juga, level 1 Anda dapat 200.000. Ini yang Anda rekrut langsung. Terus Anda bina, kan? Dia bisa jualan. Akhirnya dia belajar rekrut. Dia dapat rekrutan, ya. Ada bagi hasilnya lagi loh, yaitu LS2-nya dapat 100.000. Anda ini kan bantu supaya agen-agen Anda bisa dampingi gitu ya. Oke. Kemudian di LS kedua sudah dapat 4,8 juta. Ya. Kemudian dampingi lagi LS3 dapatnya 80.000. Nah, ini sampai 9 kedalaman, itu potensi bonusnya adalah 145 miliar. Agen-agen belajar presentasi ini ya, meskipun Anda harus mengulang-ulang, nggak apa-apa ya, saya ulangi lagi. Jadi, kalau jaringan Anda mulai berkembang, Anda akan mendapatkan bonus leadership, yaitu bonus kepemimpinan, yaitu jika Anda berhasil memimpin agen-agen Anda untuk berhasil menjual produk Faras juga. Level 1, yaitu yang Anda rekrut langsung, Anda mendapatkan bonus 200.000 secara langsung. Jadi, jika Anda berhasil merekrut 6 agen langsung, Anda dapat bonus 1,2 juta. Nah, dari level 2 atau LS2, jika 6 orang yang Anda rekrut tadi juga merekrut 6 orang, maka Anda dapat bonus kepemimpinan adalah 100.000 per agen di LS2 ini. Sehingga bonus Anda menjadi 4,8 juta per bulan. Ya, sampai sini ya. Oke, LS2. Sudah melebihi UMK ya, bonus uangnya ya. Nah, kemudian nanti di LS3 dapatnya 80.000. Jadi ini kalau sudah posisi ini sekitar 4 sampai 8 bulan katanya ya, bisa meraih 22 juta per bulan. Oke lah, kita anggap. Ini 2 sampai 4 bulan, 6 orang. Kita anggap setahun. Setahun dapat 6. Mungkin enggak? Mungkin banget kan tiap hari kita presentasi. Ya, 2 bulan belajar ya. Tapi sudah mulai Pisuka 78 ini kan sudah saya ngajari presentasi kan? Tiap hari kan? Anggaplah belajar 2 bulan. Baru setelah lulus Anda presentasi setiap hari. Oke, Anda dapat agen. 6 orang dalam setahun. Mungkin enggak? Mungkin. Karena Anda setiap hari presentasi. Kan itu cuma jam terbang. Gitu. Anda presentasi 100 orang, 20% yang bergabung. 20 orang, oke? Mungkin ada yang pakai sendiri, ada yang aktif. Oke, Anda dapat 6 orang setahun. Masuk akal enggak?
6 orang setahun, masuk akal. Nah, kemudian dari 6 orang ini, kalau mereka akhirnya setelah kita didik dalam setahun, mereka belajar jualan, mereka masuk 1M juga, mereka belajar jualan sudah bisa, kemudian mereka belajar rekrut sekarang. 6 orang setahun, sama kan? Bisa nggak? Bisa, cuma 6 orang kok setahun. Ya, kita dapat 4,8. Kemudian 36 orang ini kita masukkan sistem pelatihan sama, ikut challenge 1Apps juga. Mereka bisa rekrut 6, maka tahun ketiga dapat 22 juta per bulan. Oke, selama 9 tahun kita merintis bisnis Faras, kita bisa dapat 145 miliar per bulan. Kalau semua agen kita masukkan sistem. Waduh Bu, itu kalau lancar. Oke lah, kalau ada gagal-gagal sedikit ya di LS5, di LS6 ya. Kita enggak dapat 7.000 orang, kita dapatnya 10% aja, 700. Masuk akal enggak? Jaringan saya 3.000-an ya, sekitar ya. Masuk akal? Masuk akal. Kita masih dapat 14 miliar. 9 tahun ditekuni 14 miliar, layak enggak ditekuni? Layak. Kita ngomong paling jelek bisnis itu hancur, gagal 99%. Jadi cuma berhasil 1%. Anda merintis bisnis ini 9 tahun. Anda dapat 1M per bulan. 1,4 M per bulan. Mau nggak? Mau banget. Ayo siapa yang sudah kerja lebih dari 15 tahun, 20 tahun, income masih UMR. Yang income nggak sampai 10 juta per bulan. Dan Anda masih setia bertekun di sana. Ayo, berapa banyak? Masa diajari ngerintis bisnis 9 tahun belajar, nggak mau income 1M per bulan. Mau nggak? Pasti mau lah. Jalani prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jalani prosesnya. Besar sekali. Anda harus belajar bisa ini presentasi kayak gini ya. Jadi satu orang targetnya warrior bintang itu ya. Diamond bintang 1. Oke? Harus bisa presentasi ini. Supaya Anda dapat agen aktif ya. Mengapa mau berproses? Mengapa mau berjuang? Lihat ini loh. Hasil akhirnya ini loh besar banget. 145 miliar. Miliar. Oke? Apakah mungkin dapat segitu? Dapat warrior. Banyak sekali sudah warriornya kita. Ini HUT Faras Juli 2024 ini sebanyak ini. Ini sebagian belum foto. Ini ada grupnya Bu Jenny. Itu sudah lepas duluan ya. Kita waktu itu kalau nggak salah 70 orang berangkat. Jadi kalau zaman itu income masih 1,2 juta ya. Sekarang 6 juta gitu ya. 1,2 anggaplah sama eceran 800 ribu. 2 jutaan cuman dapat. Sekarang dapatnya 6 juta. Lebih semangat enggak? Harusnya lebih semangat dong. Segini banyak kok yang berhasil. Masa kita nggak masuk jajaran ini? Mau dong. Yang ini barusan Golf Jogja ya 2025. Nah ini Diamond zaman itu ya sama dengan Warrior Bintang 1 zaman ini. Tuh, banyak juga yang tebus. Mau nggak masuk jajaran orang-orang sukses ini? Mau dong, mau dong. Ya, jadi Anda harus menargetkan ini 7 poin ya sebulannya, setiap bulan Februari sampai Desember. 6 juta aja, 6 juta aja sebulan. Dikali 12. Ya, 11 lah, 11 lah. 66 juta tambahan income setahun. Keren nggak? Mau nggak kerjakan bisnis Farah sungguh-sungguh? Belajar mau nggak? Mau ya? Oke. Yang di atasnya ini juga banyak Bapak Ibu. Nih, ada Pak Juda sama Bu Syafang. Ini 6 kali 5. 6 kali 5, 3 kali tapi ya, dalam setahun. 6 kali 5 ada kok. 6 kali 5, satu orang dapat 10 juta. Barusan dicairkan promo Thailand. 2 orang 20 juta. Di luar dari bonus uangnya mereka dapat ini. Bu Desinita sama Pak Dani. Bu Desinita ini kan masih pegawai Bang. Pulang jam 7 malam, jam 8 malam. Ini berdua ya, yang kerjakan sebenarnya Bu Desinita ya, Pak Daninya barusan ikut berkecimpung di bisnis Faras. Bisa tuh 6 kali 5, ini kan atasnya 6 kali 1. Ada Bu Evi itu
3 bulan pertama kalau nggak salah sudah 6 kali ini. Bu Susana juga ini agen baru ini Timor Leste. Omsetnya besar sekali bisa sampai 500-an juta deh Timor Leste. Besar sekali. Bisa kan? Bisa. Itu gabung 3 bulan sudah warrior kok. Bu Ervi itu 3 bulan pertama dia gabung malah motor ya 6 kali 10 heboh. Berarti bisa kan gitu loh. Bisa ya. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa gitu loh. Kan kita ngasih ilmunya. Nah, ini Bu Maria dari Medan. Dari jauh, jauh, jauh dari saya nih. Medan, Belitung, Timor Leste, semua sukses kok. Bisa kok, ya. Bu Jenny nih ya atasnya lagi. Ini apa? Mulai hamil, punya anak, semua di Faras nih. Ya, hamil rich nih. PCX kalau dicairkan 30 juta. Plus Thailand, 40 juta, ya. Saya barusan 6 kali 30. 6 kali 30 hadiahnya wisata Roni 70 juta. Saya belanjain lagi nih di Fares 70 juta cair ya. Sama Thailand 4 orang, suami sama 3 anak. Jadi saya cair dari Faras 110 juta. Itu selain bonus uang tiap bulan tuh loh dapat segitu. Masa nggak mau sih gitu ya. Dan saya ngajarin loh cara dapat segitu. Mau nggak? Gitu loh ya. Jadi ini bukan ngecap, bukan ngomong, nggak ada dasarnya. Ini saya nunjukin income. Ini saya tunjukin income. Bulan berapa ini? Ah, kok nggak bisa diklik. Ini bulan Juli kalau nggak salah. Tahun ini saya berkali-kali dapat 50 juta per bulan. Ini kan lumayan ya, 80-an juta. Masa nggak mau ibu rumah tangga santai-santai sambil sambil ngomong anak dapat segini? Mau dong. Yang pasti skillnya harus ditambah. Oke? Saya dapat mobil 2 kali loh dari Faras. 2020, 2021. Ya, saya cairkan. Ini kok ini. Apa namanya? Kebabas. Wah, ini yang lama ini. Ya, saya sudah cairkan. Oke. Nah, orang yang mampu melihat peluang di masa depan adalah mereka yang tidak hanya bertahan pada apa yang sudah ada, tapi juga menciptakan sesuatu yang baru dengan visi yang jauh ke depan, gitu ya. Jadi saya berharap Anda tuh bisa lihat peluang dan mau mati-matian untuk mengerjakan brandnya Faras ini yang belum terkenal, yang masih Blue Ocean, dan Anda bisa menjadi top di atasnya. Jadi lihatlah peluang ini gitu loh. Memang kelihatannya berat di awal, tapi kalau sudah jaringannya sebesar saya, aduh enaknya. Saya sudah nggak presentasi one on one, saya cuma masuk pembinaan-pembinaan aja sekarang. Jadi saya dulu turun ke lapangan setiap hari ketemu orang, sekarang sudah enggak. Ada masanya Anda hanya di masa pembinaan seperti saya aja, sudah nggak cari orang lagi. Tinggal menuntun agen-agen Anda dapat income kayak Anda gitu doang. Menuntun agen-agen Anda bisa jualan sebanyak Anda, cuman gitu. Jadi ngelihat nggak peluangnya kesehatan, bisnis balur apa Faras balur-balur saja orang sembuh. Ini akan bakal ngebum nggak? Kalau ketemu orang yang tepat bakal boom nggak? Bakal boom. Jadi Anda harus bisa melihat peluang ini ya. Oke, ada yang mau tanya nggak dari sini? Ada yang mau tanya dari sini? Ya, kalau sudah tidak ada yang tanya, Anda bermimpi punya bisnis sendiri, tapi modalnya kecil, iya Faras. Sama, kami semua bermula dari modal kecil. Ya, Bu Desi Nita itu pertama kali beli Faras satu, besoknya nggak bisa makan. Kami ngalami juga. Saya stop dulu kulaan demi beli produk Faras. Kami tidak ada uang. Pertama kali saya beli Faras 1 poin, habis saya nunggu dari Bali 3 hari lagi baru datang. Anda tahu bahwa saya bergabung awal bulan ada bonus, tengah bulan, akhir bulan tidak ada bonus. Saya menjalani itu. Tidak ada bonus, produk tidak apa-apa. Yang penting produknya ada. 3 hari kemudian baru saya datang. 3 hari kemudian baru saya datang. Kenapa uangnya sangat minim? Tetapi satu paket laba 700 ribu saya simpan, saya putarkan lagi. Bulan depannya belanja 2 poin, lebih banyak. Bonus saya lebih besar. Terus saya putarkan, saya secara disiplin. Jadi bisnis saya yang sebelumnya online shop dipegang oleh pegawai saya, itu yang buat makan. Bisnis Faras uangnya utuh saya putarkan di Faras. Itu yang saya lakukan. Akhirnya, sekoci pendapatan yang saya siapkan untuk
bisnis saya malah menjadi kapal pesiar saya. Saya tidak pernah merasakan income 25 juta dari bisnis yang saya rintis self-employee ya. 7 tahun saya tidak pernah nyentuh angka 25 juta. Di Faras 6 bulan saya nyentuh angka 25 juta. Bahkan setahun 100 juta. Apakah Anda punya impian memiliki bisnis sendiri? Saya mati-matian belajar demi income yang sekarang saya dapatkan itu ya. Memantaskan diri terus-menerus untuk mendapatkan income seperti ini. Maukah Anda juga bekerja bersama saya? Merintis bisnis ini, memperkenalkan mati-matian di keluarga Anda, di kelurahan, di kecamatan. Anda belajar ngomong kayak saya ini loh. Belajar ngomong kayak saya. Supaya Anda bisa presentasi di mana-mana. Kalau sudah bisa public speaking ya, bisa live, bisa ini, waduh, luar biasa. Anda tinggal Shopee Live, TikTok Live, FB Live, dan bisa mendapatkan orderan ketika Anda belajar ngomong seperti ini. Bayar harganya, belajar di dalam challenge, dan kemudian Anda belajar presentasi 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 5, 1 lawan 10, 1 lawan 50, sampai membawakan webinar seperti ini, bisa membawakan seminar seperti saya bisa. Maka income seperti ini akan menjadi milik Anda. Belum bisa berproses belajar. Dari awal bisa. Kalau Anda main iklan kayak agen-agen saya yang lain, itu mungkin nggak ngomong kayak gini, juga bisa dapat income yang lumayan 10-20. Tapi kalau mau 50, 100 juta, 1 M, memang harus belajar memimpin jaringan seperti saya. Seberapa besar impian Anda akan menentukan Anda bergerak seperti apa. Jangan nunda lagi ya. Ingat promo Faras ya. Bulan ini sudah tanggal 7 ya. Kalau misalnya Anda belum punya 1 poin, pegang 1 poin dulu sebagai stok Anda. Ya, kemudian Anda belajar cara menjualnya. Kalau Anda lihat stokan, Anda akan semangat untuk habiskan stokan itu. Anda akan belajar bagaimana cara jual. Anda tahu bisnis ini punya masa depan. Semakin cepat Anda mulai, semakin cepat Anda mendapatkan impian-impian Anda. Mau jalan-jalan ke luar negeri, mau umroh, mau motor, mau mobil, bahkan rumah bisa tercapai. Leader-leader Faras sudah banyak yang membangun rumah dari hasilnya Faras, gitu ya. Apakah Anda mau juga mengerjakan bisnis ini segenap hati? Anda mau menjadi bos Anda sendiri? Tangkap peluang bisnis ini, kerjakan dengan hati. Kesuksesan akan menanti, ya. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ya. Mulai dari paket 500.000, biaya komitmen ikut challenge 100.000. Setiap 2 minggu dapat reward karena tugas terselesaikan semua tepat waktu. Saya jual produk di reward tersebut dan dapat omset lebih dari 100.000. Sudah dapat ilmu dari challenge, dapat cuan juga. Luar biasa bisnis Faras. Terima kasih Pak Eka yang sudah ini ya, yang sudah berbagi. Semoga teman-teman juga merasakan semangatnya. Setiap kali dapat agen, masukkan sistem. Enak ya, setiap kali dapat agen, masukkan sistem. Anda juga akan segera sukses. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada MC Bu Renata. Oke, terima kasih Bu Jen, ilmunya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang sudah berjalan di bisnis ini, ya jangan pindah ke lain hati. Karena bisnis ini butuh proses yang benar. Kalau lihat hasilnya Bu Jen, enak ya, tapi lihat prosesnya. Ya, pelajari satu persatu seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Jen, produknya Blue Ocean, marketing plan-nya ada, support sistemnya juga ada. Itu buat bekal kita untuk belajar dan belajar lagi. Kenapa harus Faras? Modalnya kecil, produknya laris. Nah, bagus dan unik. Repeat ordernya banyak dan Blue Ocean. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita mau foto bersama dulu. Mohon dibuka kameranya, tunjukkan wajah-wajah cantik Tunjukkan ibu-ibu rumah pesonamu. tangga. Wih, bangun, bangun, bangun. Semangat ya, semangat semuanya belajar. Kita punya One Apps, punya apa yang di luar pulau juga bisa, di luar negeri juga bisa. Ini ada beberapa agen dari Timor Leste. Wih, saya menyapa Bu Helena ini ya. Keren semangatnya. Oke, semangat, semangat.
Bangun lagi yang sudah tidurnya kelamaan ya. Bangun lagi. Berproses lagi ya. Oke, Kalau oke, ada oke. problem, Duh, yang lainnya belum buka kamera. Lah, masa buka kamera aja takut? Apalagi ngomong kayak saya. Oke, kita foto ya. Bersama Bu Katarina. Saya aja wis yang mimpin ya. Oke, satu, dua, tiga. ya. Bawa produk ya, bawa produk ya. Silakan bawa produk. Wih, sini Oma ini. Oma ini semangat. Kembali lagi ya Oma, semangatnya ya. On fire. Oma ini sangat menginspirasi loh selama ini. Oke, laki-laki. Anda enggak tahu di lembar keberapa senyum aja. Satu, dua, tiga. Laki-laki, laki. Satu, dua, tiga. Oke. Saya berharap semuanya yang hadir jadi agen profesional di kota masing-masing ya. Nanti kita umumkan lagi pelatihan berikutnya. Hari Jumat, kita nunggu Pisuka 8 selesai. Langsung masuk challenge yang kedua. Berangkat gas. Gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita ketemu lagi di webinar yang akan datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih. Makasih Bu Bu. Renata.